Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita akan bahas judul baru nih, manhwa Cina. Sebut aja namanya Eternal Destiny. Penasaran gimana alur ceritanya? Yuk langsung aja kita mulai. Pada suatu malam di bawah langit mendung, terlihat seorang pria terbangun dan terperanjat kaget begitu melihat dirinya berada di tempat asing. Dia merasa harusnya udah naik ke dunia para immortal, tapi rasa-rasanya ada sesuatu yang berbeda dari harapannya. Seingatnya dia udah menyeberang dari bumi ke dunia kultivasi yang disebut Nanyuan Realm. Di dunia keras itu, dia menghadapi banyak kesulitan dan berlatih dengan tekun selama 1270 tahun. Dia berhasil melewati ujian Red Dust, Mortal Heart, dan 13 Heavenly untuk menguasai Path of Great Ascension. Hingga akhirnya berhasil naik menuju dunia immortal yang dia idamkan. Tapi saat ini dia nggak merasakan kekuatan apapun di dalam tubuhnya. Bahkan tubuhnya terlihat seperti mortal form, belum abadi sedikit pun. Dengan wajah kebingungan, dalam hatinya dia bilang, "Apa aku gagal naik ke Immortal Realm dan malah reinkarnasi lagi? Tapi ini jelas-jelas tubuh asliku. Tunggu, kenapa nggak ada energi spiritual di udara? Malahan seperti dipenuhi energi asing. Energi ini sekilas mirip dengan energi spiritual yang punya efek pencerahan dan pemberdayaan. Apa dengan ini aku bisa kultivasi?" kata si kawan sambil melakukan stance kultivasinya. Sementara itu, seorang wanita di dekat sana yang bernama Shen Xiaoling merasa resah karena Xiao Tian dan lainnya udah pergi lama dan belum kembali sampai saat ini. Tiba-tiba dia tersentak kaget karena merasakan hempasan energi yang kuat dari belakangnya. Ya, si pria barusan baru aja berhasil melakukan kultivasi. Dia nggak menyangka segampang ini bisa mencapai tahapan pertama dari Ki Refinement. Sirkulasi tekniknya sangat lancar, jauh melampaui energi spiritual yang selama ini dia gunakan. Fakta itu membuat pria tersebut makin penasaran, dunia macam apa yang sebenarnya udah dia naiki. Namun anehnya, energi yang dia serap barusan terlihat mengandung kotoran, seakan punya kesadaran dan penuh kebencian. Dia yakin kalau energi ini bukan energi murni seperti energi spiritual, melainkan energi buatan. Andai dia nggak menggunakan teknik miliknya untuk membimbing, paparan jangka panjang bagi manusia biasa pasti akan menghasilkan konsekuensi yang nggak terbayangkan. Tiba-tiba Shen Xiaoling mendekat, menepuk kepala pria tersebut dan dia bilang, "Kakak gila udah bangun ya? Pasti lapar bukan? Tenang aja, Xiao Tian dan yang lain sedang cari makanan kok." Si pria menjawab, "Kau ini siapa?" Spontan Xiaoling langsung shock ngelihat kakaknya bisa bicara seperti orang waras, gak gila lagi seperti dulu. Dalam ingatan si pria, memang ada memorinya seperti orang gila dan sangat bergantung kepada wanita tersebut. Namun matanya langsung terbuka lebar begitu melihat tubuh wanita itu tersusun dari Yin Origin Sacred Body yang legendaris. Energi Yin Origin di tubuh si wanita adalah sesuatu yang sangat diidamkan oleh semua kultivator. Sekarang kita pindah ke Xiao Tian dan kawan-kawan yang saat ini sedang berjalan menyusuri pohon-pohon yang gersang. Sebenarnya mereka kini juga kelaparan dan kesulitan mendapatkan makanan. Mereka bingung kalau mereka memang orang pilihan dewa. Kenapa immortal malah meninggalkan mereka di sini? Tempat gersang yang susah nyari makanan. Salah satu dari mereka menduga kalau ini adalah ujian untuk mengetes kegigihan mereka. Bahkan menurut rumor, orang-orang terpilih sebelumnya sekarang udah menjadi immortal. Tapi kenapa tempat ini mengerikan? Mendengar kawan-kawannya pada ketakutan, Xiao Tian pun bilang, "Berhenti menakuti diri kalian. Tempat ini ada di dalam sekte Tianlan. Nggak mungkin hal-hal aneh atau mengerikan akan muncul di sini." Tiba-tiba salah satu dari mereka melihat ada buah beri di semak-semak. Mereka langsung memetik buah itu untuk dimakan, sekaligus disimpan untuk dibawa pulang. Saking semangatnya, salah satu dari mereka yang gendut kepalanya terantuk dengan dahan pohon. Dia kesal sekaligus heran kenapa sejak tadi pohon aneh ini ada di sekitar mereka. Udah bentuknya aneh, halangin jalan lagi. Namun tiba-tiba muncul wajah di pohon tersebut yang bilang, "Cepat, makanlah. Ayo bocah, makan buah itu. Kau adalah orang beruntung yang dipilih para dewa." Si gendut langsung teriak ketakutan mendengar pohon bisa bicara. Dan seketika semua pohon yang lain juga ikutan nunjukin wajah dan bilang ke mereka semua, "Ayo,
gabung dengan kami. Rasakan kehendak dewa. Kami dicintai dewa, Great Taking Immortal Lord. Immortal Lord selalu mengawasi kami. Spontan Xiao Tian dan kawan-kawan terkaget-kaget dan ketakutan parah dikepung pohon yang bisa bicara. Mereka pun langsung kabur dari sana pontang-panting agar nyawa mereka tetap selamat. Kita kembali ke Shen Xiaoling. Xiaoling bilang pada si pria, "Kakak gila, aku Shen Xiaoling. Masih ingat kan? Apa obat yang kuberikan beberapa hari yang lalu manjur ya? Aku jadi senang loh kakak gila." "Kakak gila, kakak gila. Aku Chang Yuan, bukan kakak gilamu sialan. Di mana tempat ini? Sebutkan dunia, negara, dan lokasinya sedetil mungkin," kata Chang Yuan yang sedikit kesal. Xiaoling cuma tahu kalau mereka berada di kerajaan Cheng, di wilayah sekte Tianlan. Di luar itu, Xiaoling gak tahu apa-apa sedikit pun. Chang Yuan belum pernah dengar kerajaan Cheng, sehingga dia yakin kalau sekarang dia gak berada di Nanyuan Realm seperti sebelumnya. Xiaoling kemudian lanjutin kalau sekte Tianlan adalah orang-orang yang menggunakan teknik immortal, sedangkan desa keluarga Shen mereka dikelilingi oleh banyak makhluk aneh. Berkat perlindungan dari para immortal, makanya mereka bisa bertahan hidup. Makhluk aneh? Itu apa emangnya? Tanya Chang Yuan penasaran. Xiaoling menjawab, Aku juga belum pernah melihat mereka, karena kami gak pernah ninggalin desa sejak kecil. Tiap tahun, sekte Tianlan membawa sekelompok anak yang dipilih oleh Supreme Immortal. Dan kebetulan tahun ini kami yang terpilih. Makanya ini pertama kalinya kami keluar dari desa. Supreme Immortal? Apa dia juga seorang kultivator? Tanya Chang Yuan makin penasaran. Xiaoling pun bilang kalau Supreme Immortal bukan kultivator, melainkan dewa yang dipuja oleh para immortal dari sekte Tianlan. Jujur kata dewa itu bikin Chang Yuan keheranan. Namun tiba-tiba Xiao Tian dan kawan-kawan berhasil kembali ke tempat mereka berdua. Tapi Xiao Tian berteriak, "Kakak, cepat tinggalkan tempat ini. Pohon-pohon di sini bisa bicara. Semuanya adalah makhluk aneh." Namun seketika, semua rekan Xiao Tian muntah-muntah hebat dan tubuh mereka lambat laun berubah menjadi pohon yang mengerikan. Mereka semua teriak histeris kesakitan seiring dilanda kebingungan kenapa tubuh mereka bisa berubah seperti ini. Selagi Xiao Tian menangisi para rekannya, Chang Yuan pun mendekati dan menyentuh tubuh mereka, sehingga dia tahu kalau tempat ini penuh dengan energi jahat dan paparan jangka panjang akan mengubah seseorang menjadi pohon seperti ini. Tentu Xiao Tian kesal ngapain orang gila menyentuh teman-temannya, tapi karena Xiaoling memohon untuk membantu mereka, Chang Yuan pun bilang, "Terlambat. Daging dan darah mereka udah terlanjur berubah menjadi kayu. Obat apapun gak akan mempan. Dan kau, sepertinya kau belum terpapar cukup lama. Makanya kau belum terkena dampaknya. Apa kau ada menyentuh yang lain?" Tanya Chang Yuan kepada Xiao Tian. "Iya, kami memakan buah ini," kata Xiao Tian panik sambil jatuhin buah beri dari dalam bajunya. Chang Yuan mengambil buah itu. Dia tahu kalau tanaman tersebut udah tumbuh di sini selama bertahun-tahun, sehingga buah beri yang dihasilkan terinfeksi oleh energi jahat. Itulah kenapa rekan-rekan Xiao Tian semuanya berubah menjadi pohon. Mendengar itu Xiao Tian kaget luar biasa. Dia mulai curiga jangan-jangan semua pohon yang bisa bicara di sini sebenarnya dulu adalah manusia biasa. Xiao Tian bilang, Gimana bisa seperti ini? Bukankah kami orang yang terpilih oleh Supreme Immortal? Kenapa para immortal..." Belum habis Xiao Tian bicara, Chang Yuan langsung memotong dan bilang kalau yang merencanakan perbuatan busuk seperti ini gak pantas disebut immortal. Lebih cocok penjahat iblis. Sambil membakar buah beri tersebut dengan kinya, Chang Yuan bilang kalau dia butuh sesuatu yang ada di dalam tubuh Xiaoling. Dan sebagai imbalannya, dia bersedia membantu kakak adik ini melarikan diri. Bahkan Xiaoling boleh meminta satu hal lagi, apapun itu, selagi Chang Yuan mampu melakukannya. Makanya Xiaoling meminta agar dia dilindungi seumur hidup, sebuah permintaan yang masuk akal di tengah-tengah dunia penuh bahaya menurut Chang Yuan. Sekaligus gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan energi Yin Origin yang Xiaoling punya. Chang Yuan langsung setuju dengan permintaan itu. Meski energi di sini bermasalah, Chang Yuan gak punya pilihan lain selain menyerapnya agar punya kekuatan untuk melindungi diri, Xiao Tian, dan juga Xiaoling. Sekarang Chang Yuan juga bertekad untuk mencari tahu ada salah apa saat dia melakukan proses kenaikan. 5 hari pun berlalu. Terlihat dua orang sedang berbincang dan khawatir karena gak banyak lagi pohon buah dao yang hidup di perkebunan mereka.
Padahal besok adalah hari di mana Immortal Lord muncul. Harusnya sebagian besar buah Dao di sekte dipersembahkan kepadanya. Kalau kekurangan buah seperti ini, membuat mereka para murid rendah nggak punya cara untuk bertahan hidup. Salah satu dari mereka bilang, untung kita diam-diam membawa kembali beberapa benih. Harusnya 7 benih yang kita bawa beberapa hari yang lalu udah menjadi pohon saat ini. Jelas-jelas Xiaoling dan yang lain ditipu mentah-mentah selama ini. Sementara itu Xiao Tian terlihat bersandar lemas di batu karena terlalu lapar dan juga haus. Xiaoling yang menemaninya meminta adiknya bersabar sebentar lagi karena kakak gila pasti bisa membawa mereka kabur dari sini. Selain itu sebaiknya Xiao Tian tidur aja agar menghemat energi di tubuhnya. Tapi rekan-rekan Xiao Tian yang udah menjadi pohon berkali-kali membujuknya agar segera memakan buah beri tersebut. Kalau nggak ada Xiaoling di sana, udah pasti Xiao Tian menyerah atas laparnya dan berubah menjadi pohon seperti mereka. Dan seketika, 2 orang sebelumnya tiba di tempat Xiao Tian dan Xiaoling. Mereka langsung kaget dan bilang, "Apa-apaan ini? Masih ada 2 benih yang belum tumbuh. Selama berhari-hari, mereka belum menyentuh buah liar di sini. Apa mereka nggak takut mati kelaparan?" Ngelihat itu satu dari mereka ngasih ide agar 2 kakak adik ini dipaksa makan buah yang terinfeksi Ki Murni. Tapi yang satunya lagi malah beranggapan sebaiknya habisi aja mereka. Berhubung ritual pengorbanan udah terlanjur dekat, bisa bahaya kalau murid penegak hukum tahu kejadian ini. Mendengar percakapan tersebut, yang setahu mereka adalah sosok Immortal, Xiao Tian dan Xiaoling panik luar biasa berkucuran keringat dingin. Tapi sebelum 2 Immortal beraksi, tiba-tiba Chang Yuan datang dari atas, menghantam kepala satu Immortal begitu keras ke tanah sambil bilang dengan lantang, "Enggak, masih ada aku di sini. Jadi kalian keparat ini yang dipanggil Immortal," kata Chang Yuan yang ngebuat satu Immortal lagi kaget luar biasa. Immortal yang kepalanya terhantam ke tanah menjawab, "Ya, kami memang abadi. Benih-benih seperti kalian cuma orang bodoh yang gak tahu apa-apa tentang kematian," kata si kawan sambil mengaktifkan Upper Purity Immortal Art, Desire Transformation at Will. Seketika tubuh si kawan muncul dahan pohon mengerikan yang memaksa Chang Yuan harus melompat ke atas untuk menghindar. Tapi Chang Yuan langsung counter dengan Ki Refinement Art, Flame Technique. Seketika dari tangan Chang Yuan muncul bola api raksasa yang meluncur deras ke arah Immortal dan membuatnya terbakar hebat, menjerit histeris sampai tewas mengenaskan. Ngelihat itu Immortal satunya lagi kaget bukan main. Kok bisa ada benih yang bisa mengontrol api sehebat ini? "Siapa kau sebenarnya bangsat?" kata si kawan sambil mengaktifkan Upper Purity Immortal Art, Divine Craftsman of Heaven. Seketika muncul 2 lengan ganas super keras di punggung si kawan untuk menghajar Chang Yuan tanpa ampun. Tapi dengan sigapnya, Chang Yuan mengaktifkan mode kecepatan sekaligus Earth Thorn Technique untuk menahan terjangan lengan Immortal super keras dengan sempurna. Selagi si kawan terkaget-kaget melihat si benih kali ini bisa mengontrol tanah dan batu, tiba-tiba dengan kecepatan step gila, Chang Yuan udah berada di belakang Immortal. Dengan satu jarinya, dia mengerahkan skill Sword Key Technique. Seketika dari ayunan satu jarinya, melesat aura pedang mengerikan sekaligus tajam yang langsung membelah tubuh Immortal menjadi 2 dan terhempas tewas ke atas tanah. Dipanggil Immortal tapi langsung tewas. Aneh ini menurut Mimin. Mungkin selama ini gak ada benih yang punya teknik kultivasi, makanya gak ada yang mampu menentang mereka. Bisa jadi konsep Immortalnya seperti itu menurut Mimin. Tapi untuk lebih jelasnya, kita lanjut dulu. Ngelihat aksi dahsyat barusan, Xiao Tian dan Xiaoling gak mampu menutupi rasa kaget mereka. Dalam hatinya Xiao Tian bilang, mereka itu para Immortal, sedangkan dia cuma orang biasa," kata Xiao Tian yang kaget parah, sekaligus terpukau dengan kekuatan Chang Yuan barusan. Sedangkan Chang Yuan sendiri akhirnya tahu kalau energi di dunia ini disebut sebagai Ki Murni. Dan berkat pengalaman ribuan tahun di kehidupan sebelumnya, Chang Yuan mampu menembus Ki Refinement tahap 12 hanya dalam beberapa hari aja dengan Ki Murni tersebut. Sayang, tanpa Pil Foundation Establishment, dia nggak akan bisa menembus tahapan Foundation Establishment. Jadi berikutnya, Chang Yuan wajib menemukan tanaman-tanaman obat untuk membuat pil itu terlebih dahulu. Berkat aksi luar biasa Chang Yuan barusan, kini Xiao Tian pun mulai menaruh hormat kepadanya. Ikut memanggilnya sebagai kakak gila, bahkan memintanya untuk mengajarkan gerakan martial art sebelumnya. Tapi sebelum itu, menurut Chang Yuan, mereka wajib kabur dulu dari sini.
Mengingat dua immortal barusan adalah pengawal, jadi jangan sampai pengawal lain datang menyergap mereka. Sekarang kita pindah ke komplek utama Sekte Tianlan. Terlihat 5 Elder Sekte sedang menanyakan progres persiapan ritual agung untuk esok hari kepada ketua Sekte wanita yang bernama Jiangxi. Jiangxi melapor kalau semuanya udah siap dan 500.000 buah dao udah ditempatkan di atas altar. Mendengar itu salah satu elder yang bernama Shui pun bilang, besok adalah hari di mana Supreme Immortal akan turun untuk mengumpulkan buah dao. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Lalu, gimana dengan keadaan pohon buah dao berbenih tahun ini? Jiangxi menjawab kalau angka kelahiran anak-anak manusia baru di desa-desa sekitar Sekte Tianlan udah turun drastis. 90% penghuni desa sekarang hanya terdiri dari orang tua yang lemah dan sakit-sakitan. Bahkan pengumpulan anak-anak tahun ini hanya sepertiga dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu Elder Shui langsung marah besar mendengar laporan tersebut. Si Elder bilang, terserah gimana caranya. Kau wajib menemukan solusinya karena ini menyangkut keberlangsungan sekte kita. Namun tiba-tiba Elder Shui menjerit histeris. Tubuhnya bergejolak dan ngeluarin lengan-lengan aneh. Ngelihat itu Elder lainnya pun panik dan buru-buru menyuruh para bawahan untuk mengambil buah dao sebagai obat. Sedangkan Jiangxi dipersilahkan pergi dan diminta untuk segera menyelesaikan masalah kekurangan benih-benih itu. Setibanya di luar, Jiangxi malah kaget begitu mendengar laporan bawahannya tentang 2 penjaga perkebunan nomor 9 yang tewas akibat diam-diam membawa benih ke dalam sekte. Jiangxi penasaran apa ini serangan eksternal atau ada anggota sekte dalam yang mencoba membuat masalah selama ritual agung untuk menggoyang posisinya sebagai ketua sekte. Namun karena besok adalah ritual agung, dia pun meminta info barusan jangan disebarluaskan agar mencegah terjadinya kegemparan di dalam sekte. Jiangxi janji akan mengurus masalah tersebut setelah selesai ritual besok. Sekarang kita pindah ke rombongan Xiao Tian yang sedang berada di penginapan kota Sekte Tianlan. Sambil makan paha ayam, Xiao Tian sesekali melirik keluar jendela di mana para penjaga immortal sedang berpatroli. Yang bikin Xiao Tian senang, patroli penjaga bersifat acak. Artinya, pelarian mereka belum ketahuan sampai detik ini. Tapi Xiao Ling mengingatkan Xiao Tian agar jangan terlalu dekat ke jendela kalau nggak mau ketahuan. Mereka ini nggak sehebat itu kok. Terus-terusan bilang diri mereka immortal di depan kita. Tapi mereka langsung tewas dengan satu gerakan dari kakak gila, kata Xiao Tian yang mulai meremehkan penjaga immortal. Chang Yuan sendiri saat ini sedang berada di lantai paling atas, mencoba menggabungkan beberapa kristal warna-warni dan material lain dengan teknik kultivasinya. Begitu seluruh material berhasil digabungkan, malahan muncul banyak bendera kecil yang disebut low grade array flag. Chang Yuan puas bahan-bahan di dunia ini mirip dengan aslinya di Nanyuan Realm, sehingga array flag tersebut punya efek 90% dari kemampuan aslinya. Menurut Chang Yuan, sekarang dia cuma bisa bergantung dari ki murni dunia ini untuk kultivasi. Jadi sebelum pergi dia perlu membuat beberapa kristal cadangan. Setelahnya Chang Yuan mengganti pakaian, turun ke bawah dan bilang ke Xiao Tian dan Xiao Ling untuk menunggunya di sini selagi dia pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Chang Yuan mengaktifkan skill object control teknik sehingga dia bisa bepergian dengan terbang menggunakan pedang. Sebuah aksi yang lagi-lagi ngebuat Xiao Tian dan Xiao Ling terpukau hebat. Nggak berselang lama, Chang Yuan baru aja selesai memasang 72 array flag di sekitar Sekte Tianlan. Sekarang tinggal memasang formasi array di inti sekte agar rencana besok berhasil. Chang Yuan sadar kalau menggunakan skill object control terhadap pedang besi biasa itu sangat lambat dan menguras banyak energi. Jadi sebisa mungkin dia harus cepat mengumpulkan bahan untuk membuat alat magis. Namun dalam perjalanan pulang menuju penginapan, Chang Yuan melihat sendiri gimana tumpukan tinggi buah dao berada di atas altar Sekte Tianlan. Dia merasa kesal ngelihat buah yang terbuat dari pohon manusia dikorbankan seperti ini. Sekte ini sangat menjijikkan, kata Chang Yuan yang jengkel dalam hatinya. Sementara itu di penginapan, Xiao Tian dan Xiao Ling panik luar biasa begitu tiba-tiba pintu mereka digedor dari luar oleh seorang pria immortal dari Sekte Tianlan yang sedang mencari 2 rekannya. Kebetulan 2 rekannya itu udah dihabisi oleh Chang Yuan sebelumnya. Karena Xiao Tian dan Xiao Ling gak kunjung membuka pintu penginapan langsung didobrak oleh pria tersebut. Ngelihat mereka berdua, si pria pun bilang, "Kukira siapa di dalam? Ternyata cuma 2 benih. Dari perkebunan mana kalian kabur? Hah? Hari ini keberuntunganku bagus. Kalian milikku sekarang," kata pria sambil mengaktifkan Upper Purity Immortal Art, Desire Transformation at Will. Seketika 5 jari kanan pria itu memanjang dalam bentuk mengerikan untuk menangkap Xiao Tian dan Xiao Ling sekaligus. Tapi sebelum dia berhasil,
Ternyata Chang Yuan berhasil tiba di penginapan dan langsung mengaktifkan flame teknik, api super panas. Spontan pria tersebut kaget luar biasa. Meski dia bisa menahan api dengan transformasi tangannya, tetap aja dia terhempas jauh ke belakang, membuntur dinding penginapan dengan sangat keras. Begitu pria itu bangkit dari reruntuhan, tanpa ragu Chang Yuan mengaktifkan objek kontrol teknik yang memutar pedang besi miliknya dan membuatnya melontar layaknya peluru kecepatan tinggi. Gak mau kalah, pria itu pun ngeluarin sebuah kantong di tangannya. Dan tiba-tiba dari kantong itu melesat sejenis tangan yang mampu menahan pedang besi Chang Yuan dengan sempurna. Si pria sesumbar kalau dia pasti akan menang kalau kemampuan lawannya cuma segitu. Namun seketika matanya terbuka lebar begitu melihat lingkaran flag array muncul tiba-tiba di sekitar tubuhnya. Ternyata Chang Yuan baru aja mengaktifkan mode kecepatan sekaligus Fiery Heart Devouring Array. Saat itu juga api dengan daya panas yang lebih dahsyat lagi meledak di tubuh pria tersebut yang membuatnya menjerit histeris, terbakar gosong hingga tewas mengenaskan. Nggak lupa Chang Yuan mengambil kantong milik pria tersebut dan membawa kabur Xiaoling dan Xiao Tian dari sana sambil terbang menggunakan pedang. Sekejap kemudian, Jiangxi dan beberapa pasukannya tiba di penginapan yang terjadi pertarungan sebelumnya. Terlihat seorang pria yang bernama Wei marah besar pada ketua sekte karena korban yang tewas adalah saudara kandungnya sendiri. Wei kesal bukan main pada Jiangxi. Kok bisa-bisanya ketua sekte gagal mendeteksi penyusup? Sambil marah-marah Wei bilang, para elder udah salah menempatkanmu sebagai kepala sekte sementara. Kau sangat memalukan bagi murid-murid dalam. Jiangxi, adikku yang terbunuh. Kau nggak bisa lari dari tanggung jawab ini, kata Wei sambil menjulurkan tangannya untuk menangkap Jiangxi, sehingga terpaksa ditahan oleh pasukan lainnya. Jiangxi janji akan mengurus hal ini, jadi Wei nggak perlu kebanyakan bacot. Untuk mengamankan ritual besok, Jiangxi menyuruh bawahannya agar mengatur para murid untuk patroli setiap area dengan teliti. Sedangkan malam ini, semua murid yang bertugas wajib menyisir seluruh sekte. Jiangxi yang kesal ngelihat adik Wei terbakar gosong bilang dalam hatinya, di saat kritis seperti ini, malah muncul masalah lagi. Entah kau kultivator atau anomali lainnya, akan kutangkap kau tanpa ampun. Kita kembali ke Chang Yuan dan kawan-kawan yang saat ini sedang sembunyi di tengah-tengah hutan. Terlihat Chang Yuan sangat kelelahan menggunakan teknik objek kontrol untuk terbang sambil membawa Xiao Tian dan Xiaoling bersamanya. Makanya dia butuh istirahat. Chang Yuan mengakui dengan kemampuan Ki Refinement yang terbatas dan gak punya senjata magis, menghadapi lawan yang sedikit lebih kuat langsung membuatnya berada dalam posisi gak diuntungkan. Bahkan baru menyiapkan array dasar aja udah menguras semua energi spiritualnya. Padahal dengan pengetahuan ribuan tahun dari kehidupan masa lalu, pikiran Chang Yuan penuh dengan teknik tingkat tinggi. Sayang teknik terlemahnya aja membutuhkan syarat kultivasi di tahapan Foundation Establishment. Tahapan yang belum mampu ditembus oleh Chang Yuan saat ini. Andai aja sekarang dia udah berada di Foundation Establishment dan menguasai Heavenly Origin Divine Formation Sword Art, kultivator core emas sekalipun gak akan mampu menandinginya. Makanya untuk saat ini, Chang Yuan wajib membuat senjata magis untuk meningkatkan kekuatannya. Untungnya kantong yang Chang Yuan rebut sebelumnya bukan kantong sembarangan. Kantong berbentuk lambung manusia itu bisa menyimpan harta, meski saat ini cuma tersisa lengan kering sebagai senjata. Dari pengamatannya, Chang Yuan tahu kalau perut tersebut punya kemampuan penyimpanan, sedangkan lengan kering bisa menyerap benda secara paksa, yang artinya keduanya punya kemampuan ruang. Daripada penasaran, Chang Yuan berniat menggabungkan lengan kering tersebut dengan pedang besinya agar menjadikannya senjata magis setengah jadi. Berhubung Xiaoling nanya kenapa kakak gila nggak membawa kabur mereka lebih jauh dari sekte Tianlan. Sambil menggabungkan lengan kering dan pedang besi, Chang Yuan menjawab, aku masih punya urusan yang belum selesai. Tapi karena sekte sekarang dijaga ketat, kita tunggu sampai upacara besok untuk beraksi. Kalian tenang aja, begitu urusan ini selesai, aku akan bawa kalian berdua keluar dari tempat terkutuk ini. Keesokan harinya, terlihat Jiangxi berdiri di atas menara tinggi bersama beberapa bawahannya untuk mengawasi pergerakan mencurigakan di dalam sekte Tianlan. Bawahan Jiangxi ngelapor kalau selain mereka di atas menara, semua penjaga yang terdiri dari 700 orang, 5 elder, serta 3.500 murid semuanya udah mundur untuk menghadiri ritual. Jadi udah seharusnya Jiangxi sebagai ketua sekte juga ikut mundur, tapi dia menolak dan minta tunggu sebentar lagi. Lagi pula,
Dia yakin penyusupnya masih berada di dekat sini. Lebih baik menangkapnya daripada terjadi insiden saat ritual agung berlangsung. Alhasil Chang Yuan yang memang udah berada di sana merasakan pengamanan yang jauh lebih ketat. Padahal dia harus mengaktifkan formasi array yang dekat dengan inti ritual. Chang Yuan gak menyangka Sekte Tianlan mampu mendirikan banyak menara pengawas dalam semalam. Dia menduga kalau mereka menggunakan kemampuan membentuk ulang objek untuk membangun semua menara ini. Begitu Chang Yuan merasa pertahanan di sekitar mulai menghilang, akhirnya dia memutuskan untuk mendekat dengan step secepat kilat. Sayang tiba-tiba dia terkena jebakan sensor garis, sehingga Jiangxi mampu mendeteksi keberadaannya. Tanpa ragu Jiangxi memerintahkan penjaga terdekat untuk mengepung area tersebut selagi dia terbang ke lokasi dengan menaiki burung ciptaannya. Chang Yuan sendiri terpaksa menggunakan pedang terbang untuk kabur secepat mungkin dari penjaga agar bisa langsung ke inti formasi. Sesekali dia menggunakan repulsion teknik untuk mementalkan transformasi objek dari murid sekte. Namun tiba-tiba beberapa kubus hitam jatuh dari atas yang membuat Chang Yuan jatuh ke atas tanah. Ternyata itu adalah teknik dari Jiangxi yang berhasil mendekat ke lokasi Chang Yuan. Dengan lantang Jiangxi bilang, "Jadi kau yang membuat masalah di dalam sekte Tianlan," kata Jiangxi yang kemudian mengaktifkan skill Upper Purity Immortal Art, Void Constriction. Tiba-tiba di sekitar Jiangxi muncul banyak crossbow yang menembakkan panah secara membabi buta. Mau gak mau Chang Yuan harus menghindar dengan pedang terbang dan dalam hatinya dia bilang, "Aku gak merasakan distorsi ruang sama sekali. Skill itu bukan teleportasi. Busur dan panahnya muncul dari ketiadaan. Gak masuk akal. Aku gak boleh berlama-lama lagi. Maksimalkan kecepatan ke inti formasi," kata Chang Yuan berusaha mempercepat pedang terbangnya. Namun seiring Chang Yuan terbang dalam garis lurus tanpa hambatan, justru hal itu sangat menguntungkan bagi Jiangxi. Tanpa ampun dia kembali mengaktifkan skill Void Constriction yang tiba-tiba menciptakan kubus dari ketiadaan dan langsung mengurung Chang Yuan ke dalamnya. Para murid sekte sampai kagum melihat kemampuan Jiangxi. Andai aja mereka bisa menguasai Void Constriction, harusnya mereka lebih gampang menangkap penyusup tersebut. Sayang cuma Jiangxi dan Elder Qian yang menerima skill Void Constriction dari Supreme Lord. Gak sembarangan orang bisa menguasainya. Tapi, sebagai kultivator dengan pengetahuan ribuan tahun, kurungan itu bukan apa-apa bagi Chang Yuan. Dengan senjata magis low grade Devouring Sword, kurungan kubus itu langsung hancur berkeping-keping, diikuti tembakan flame teknik yang memaksa Jiangxi harus bertahan dengan plat defensifnya. Jiangxi mengakui kalau lawannya memang hebat, makanya dia kembali mengaktifkan Void Constriction dengan tingkatan lebih tinggi. Sehingga kali ini distorsi ruang waktu benar-benar muncul di sekitar Chang Yuan. Alhasil, muncullah plat raksasa berduri tajam dari atas Chang Yuan yang mau menimpanya dengan kekuatan besar. Bahkan dengan teknik Sword Kiss sekalipun dari Chang Yuan, plat raksasa itu nggak bisa terbelah saking kuatnya material yang diciptakan oleh Jiangxi. Sambil menjatuhkan tangannya untuk menjatuhkan plat raksasa tersebut, Jiangxi pun bilang, "Sekarang kau nggak berdaya bukan?" Mau nggak mau Chang Yuan harus kabur secepat mungkin menggunakan pedang terbang sebelum plat raksasa itu menggepreknya dengan ganas ke tanah. Chang Yuan benar-benar jengkel dengan skill yang bisa menciptakan objek sebesar ini hanya dari udara kosong. Namun tiba-tiba objek itu melebur dengan sendirinya dan ngebuat Chang Yuan kaget. Ketika dia melirik ke arah Jiangxi, siapa sangka Jiangxi udah menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai ngeluarin bentuk aneh dan dia bilang, "Sial, Supreme Immortal udah datang," kata Jiangxi yang kemudian terjatuh ke bawah karena gak bisa mengontrol semua skillnya lagi. Seketika langit pun menghitam dan para pasukan Immortal pada menjerit histeris kesakitan semuanya. Dan siapa sangka di langit hitam itu muncul sosok raksasa dengan penampilan seperti raja. Baru aja Chang Yuan menatap Supreme Immortal, tiba-tiba suara di dalam kepalanya menggema, membangkitkan kebencian dan mencoba merusak dirinya dari dalam. Itu juga yang menjadi alasan kenapa semua murid sekte menderita saat ini. Kesal tubuhnya disakiti seperti ini, Chang Yuan pun bilang, "Aku udah kultivasi selama ribuan tahun, melewati ujian yang gak terhitung, bahkan menghilangkan keinginan duniawiku. Kau pikir siapa dirimu? Berani-beraninya kau mencoba merusak kehendakku." Chang Yuan lalu melirik sekali lagi ke arah Supreme Immortal. Ternyata sosok raksasa di langit itu cuma bayangan ilusi yang diciptakan monster aneh dengan satu mata raksasa. Makhluk jahat macam apa ini? Dia berani memanggilnya sendiri sebagai Supreme Immortal? Kata Chang Yuan yang kesal setengah mati.
Seiring monster raksasa itu menyerap buah dao, Chang Yuan merasakan inilah celah kesempatannya. Tanpa ragu dia langsung terbang dengan pedang dan pergi ke titik di mana buah dao diserap. Di sanalah Chang Yuan mengaktifkan Nine Origin Spirit Gathering Formation. Seketika lingkaran erai muncul di bawah kaki Chang Yuan dan mulai menyerap energi ki murni dari semua buah dao, lalu mengumpulkannya ke satu titik di depannya. Hal itu membuat para Elder Sekte terkaget-kaget luar biasa. Sedangkan Monster Supreme marah bukan main. Gak terima makanan yang direbut, Monster Supreme mengerahkan aura pekatnya ke arah Chang Yuan dengan membabi buta, sehingga memaksa Chang Yuan harus turun ke bawah. Di tengah kekacauan itu, para Elder menjerit makin kesakitan akibat Monster Supreme yang menggila dalam emosi ketakutan, sehingga tubuh mereka yang punya ki murni ikut merasakan dampaknya. Chang Yuan juga merasakan hal yang sama. Tubuhnya juga mulai berubah dan bereaksi seperti para Elder. Dia sadar serapan ki murninya udah cukup, jadi harus segera ninggalin tempat tersebut. Setelah mengubah sisa energi yang terkumpul di satu titik menjadi pecahan kristal, tanpa ragu Chang Yuan langsung tancap gas secepat yang dia bisa untuk kabur dari sana. Sekarang kita pindah ke Xiao Tian dan Xiao Ling yang sedang menunggu kembalinya kakak gila di tengah hutan dengan perasaan was-was. Tiba-tiba mereka tersentak kaget karena ngelihat ada monster yang terbang ke arah mereka. Padahal itu adalah Chang Yuan yang tubuhnya mulai berubah seperti murid Sekte Tianlan. Berhubung gak ada waktu untuk jelasin di tengah situasi genting, makanya Chang Yuan buru-buru memegang mereka berdua dengan lengan transformasi dan lagi-lagi terbang untuk kabur sejauh mungkin dari sana. Hal itu membuat Monster Supreme Immortal berteriak sejadi-jadinya. Namun itu sia-sia karena jarak Chang Yuan udah terlalu jauh untuk dia pengaruhi. Akhirnya teriakan itu cuma sekedar pelampiasan murka. Semakin dia menjerit, semakin jauh dari harapan. Seakan setiap suara yang keluar hanya membuatnya tenggelam lebih dalam ke jurang keputusasaan. Gak berselang lama, Chang Yuan dan kawan-kawan berhasil kabur dari Sekte Tianlan dan mendarat di dekat desa yang bernama Almond Blossom. Sebuah desa di mana terdapat seorang suami yang mengurung diri dari istrinya yang bernama Madam Su. Mau berapa kali pun Madam Su memujuknya keluar, cuma sumpah serapah yang keluar dari mulut suami. Bahkan si suami gak segan akan menghabisi Madam Su kalau terus-terusan menyuruhnya keluar dari kamar. Makanya penduduk desa yang lain merasa kasihan pada Madam Su dan meminta si suami agar mau mendengarkan istrinya. Tapi tetap aja si suami keras kepala. Dia terus mengurung diri di dalam kamar. Gak peduli seberapa laparnya dia karena gak keluar kamar lebih dari 5 hari. Si suami cuma menatap Madam Su dari jendela yang robek dengan mata merahnya yang menyala. Kita pindah ke Chang Yuan dan kawan-kawan yang sedang istirahat di pinggir sungai. Terlihat transformasi tubuh Chang Yuan mulai kembali normal. Tinggal sedikit lagi tubuhnya yang ngeluarin lengan misterius. Selagi Xiao Ling merawat keadaan Chang Yuan, Xiao Tian malah gak sabar mau kembali ke desa keluarga Shen agar bisa mengingatkan semua orang untuk meninggalkan Sekte Tianlan secepatnya. Tiba-tiba Chang Yuan bertanya pada mereka berdua, apa mereka melihat bayangan besar kemarin? Berhubung yang mereka tahu cuma langit tiba-tiba menjadi gelap di siang hari, Chang Yuan menduga kalau cuma dia yang bisa melihatnya. Itu karena dia menyerap aura jahat yang tersembunyi di dalam ki murni. Memang aura jahat itu berbahaya, tapi Chang Yuan gak punya pilihan lain untuk meningkatkan level kultivasinya. Gak lupa dia memadatkan sekitar 30% ki murni dari Sekte Tianlan ke dalam beberapa ratus batu murni, agar bisa menjadi dasar bagi kultivasinya di masa depan. Chang Yuan berharap agar bisa maju ke tahap Foundation Establishment supaya menemukan teknik untuk menyelesaikan efek bahaya dari aura jahat. Dan tentu aja, untuk mencapai tahapan Foundation, Chang Yuan membutuhkan ramuan spiritual di dunia ini dengan khasiat yang sama dengan pil Foundation Establishment. Kita kembali ke Sekte Tianlan. Terlihat para elder sedang menyembuhkan tubuh Jiangxi yang bertransformasi dengan memberinya makan 50 buah dao. Berkat itu, kesadaran Jiangxi mulai pulih sering dia nggak mendengar suara Supreme Tai King Immortal lagi. Para elder penasaran, apa iya gangguan yang diterima oleh Tai King Immortal disebabkan oleh penyusup waktu itu? Jiangxi mengiyakan, dia mengaku salah karena gagal menghentikannya. Selain itu dia juga nggak tahu metode apa yang penyusup gunakan untuk menyerap sejumlah besar ki murni dari sekte. Menurut salah satu elder, ketika Tai King Immortal menunjukkan dirinya kali ini, ki murni dari Sekte Tianlan udah tumbuh lebih padat ketimbang sebelumnya. Memang mereka kehilangan banyak ki murni, tapi juga mendapat sesuatu. Sehingga untuk saat ini, dampak dari sedikitnya pertumbuhan buah dao gak signifikan. Tapi untuk pertama kalinya, para elder melihat Tai King Immortal menunjukkan rasa takut.
yang udah pasti berhubungan dengan penyusup tersebut. Elder nggak tahu apakah anomali ini baik atau buruk. Bisa jadi cuma ini kesempatan mereka untuk membebaskan diri dari Taeking Immortal. Nggak peduli siapa penyusup sebelumnya. Penyusup itu wajib terhubung dengan Taeking Immortal. Makanya setelah Jiangxi sembuh, para Elder meminta agar membuat gambar penyusup itu, lalu tangkap dia dengan cara apapun. Kita kembali ke Chang Yuan dan kawan-kawan. Terlihat saat ini tubuh Chang Yuan udah pulih normal, kecuali staminanya yang belum kembali. Berhubung hari masih malam dan harus melakukan perjalanan jauh ke desa keluarga Shen, dengan mengambil jalan memutar dari Sekte Tianlan, mereka pun mencoba istirahat dulu di desa terdekat, yaitu Almond Blossom. Setibanya di desa tersebut, mereka langsung disambut oleh Madame Su, yang tak kenapa langsung kesengsem ngelihat wajah tampan Chang Yuan. Xiao Tian senang disambut ramah oleh Madame Su, tapi dia tersentak kaget ngelihat mata merah menyala yang mengawasi dari dalam jendela berlubang. Madame Su bilang kalau itu suaminya dan baru-baru ini terkena penyakit paranoia. Berhubung rumah Madame Su cuma punya satu kamar cadangan dan gudang, dia bertanya gimana caranya mereka membagi kamar. Chang Yuan bilang kalau dia bersedia tidur di gudang karena suka kesendirian. Namun entah mengapa, Chang Yuan menatap rumah Madame Su dengan tajam, seolah ada yang aneh dengan situasi di sana. Gak berselang lama, rombongan Chang Yuan istirahat di tempat masing-masing. Chang Yuan sendiri senang karena kekuatannya udah pulih 80%. Tapi dia berniat gak akan mendekati Sekte Tianlan selama belum bisa membersihkan aura jahat di dalam dirinya. Dia juga mengaku bersyukur punya Magic Sword sehingga bisa keluar dari blok besi waktu itu. Meski cuma senjata sihir kualitas rendah yang ditempa dari besi biasa, nyatanya bisa mewarisi kemampuan dari lengan yang terputus, yaitu menyerap objek. Dan tentu aja, lambung penyimpanan lebih baik dari lengan tersebut. Volume ruangan di dalamnya sekitar 100 meter kubik. Begitu diperkuat dengan pedang api, sekarang lambung itu bisa menyerap objek dalam jarak 10 meter dengan paksa. Chang Yuan gak tahu asal-usul bagian-bagian tubuh ini, tapi dia gak menyangka bagian-bagian tubuh seperti ini bisa memiliki kekuatan yang aneh. Selagi Chang Yuan sedang mengukir 2 rune enhancement untuk memperkuat Magic Sword miliknya, tiba-tiba Madame Su masuk ke gudang, memakai pakaian minim untuk menggoda Chang Yuan. Chang Yuan mencoba stay cool dan menolak rayuan Madame Su. Dan tiba-tiba, Xiaoling datang ke gudang sehingga dia pun kaget bukan main. Seakan patah hati, Xiaoling gak mau mengganggu kebersamaan mereka. Parahnya rayuan Madame Su makin menjadi-jadi. Dengan sengaja dia berbisik lembut di telinga Chang Yuan. "Tuan, kenapa kamu gak tinggal di sini aja di desa Almond Blossom? Denganku Sun Yang. Tinggallah di Almond Blossom untuk selamanya." Siapa sangka, Madame Su ternyata seorang monster pemakan manusia. Tanpa ampun Chang Yuan menghantam si monster dengan sangat kuat, sampai gudang itu hancur berkeping-keping dan membuat Xiaoling yang patah hati kaget bukan main. Xiao Tian yang ikutan kaget keluar dari kamar, diikuti suami Madame Su yang tiba-tiba keluar kamar untuk pertama kalinya setelah beberapa hari untuk mendekat ke Chang Yuan yang dia kira seorang immortal. Sambil menangis, si suami meminta agar dia dibawa pergi karena sebenarnya dia berasal dari desa keluarga Liu. 7 hari yang lalu, dia pergi ke desa tetangga untuk membawa kembali tunangannya yang bernama Sun Yang. Tapi malam itu, mereka malah tersesat dalam perjalanan pulang dan masuk ke desa Almond Blossom ini. Mereka pun menginap malam itu, tapi tunangannya malah dibujuk keluar oleh warga desa dan dimakan hidup-hidup. Si suami udah berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari desa ini, tapi apapun yang terjadi, dia nggak bisa keluar. Makanya dia nggak punya pilihan lain selain bersembunyi di ruangan itu dan mengunci pintu. Tapi yang paling menakutkan adalah keesokan harinya, Sun Yang muncul di pintu rumah dan membujuknya untuk keluar. Padahal dia udah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Sun Yang dimakan hidup-hidup pada malam itu. Tiba-tiba monster Sun Yang kembali bangkit dan masih aja mengaku kalau dia beneran Sun Yang. Tanpa ragu, Chang Yuan mengaktifkan flame teknik untuk membakar si monster dengan sadis. Tapi si monster masih bisa bertahan hidup dan dia bilang, "Suamiku, jika kamu membiarkanku memakanmu, kamu bisa seperti aku, menjadi immortal dan hidup bahagia bersama aku di desa ini." Kata immortal itu tentu membuat Chang Yuan penasaran. Dan tiba-tiba, seluruh penduduk desa datang ke tempat mereka dengan wujud monster, sambil bilang kalau mereka sebaiknya tinggal di desa Almond Blossom, persis seperti ucapan rayuan Sun Yang sebelumnya.
Ngelihat itu, Chang Yuan buru-buru menarik Xiao Tian dan Xiao Ling untuk terbang sejauh mungkin dari sana. Sehingga si suami itu pun akhirnya menjadi korban keganasan para monster, dimakan hidup-hidup. Anehnya begitu mereka bertiga mencoba keluar dari gerbang desa, mereka malah kembali lagi ke dalam desa tersebut. Sehingga Chang Yuan menduga kalau inilah yang dimaksud oleh si suami kalau dia nggak bisa melarikan diri dari desa ini mau gimana pun caranya. Keesokan paginya, terlihat Chang Yuan dan kawan-kawan berada di dalam rumah dan dibujuk-bujuk untuk keluar oleh para penduduk desa. Anehnya mereka cuma membujuk, tapi nggak pernah mencoba masuk ke dalam rumah. Si suami yang termakan semalam kini kembali hidup sebagai monster yang nggak berhenti membujuk Chang Yuan dan kawan-kawan untuk keluar rumah bersama monster lainnya. Dari analisis Chang Yuan, si suami yang nggak diserang meski berada dalam rumah berhari-hari, itu artinya penduduk desa tersebut terhalang oleh sesuatu. Mereka nggak bisa bebas memasuki rumah orang lain dan juga nggak bisa merusak bangunan. Chang Yuan bilang kalau itu masalahnya. Dan mengingat kita nggak bisa pergi dari tempat ini, aku takut yang menakutkan itu bukanlah warga desa, tapi desa itu sendiri. Dan jujur saat ini aku belum tahu gimana caranya kita bisa keluar dari sini, kata Chang Yuan yang ngebuat Xiao Tian makin panik berkeringat dingin. Bagi Chang Yuan, penduduk desa ini memang nggak terlalu kuat, sama seperti sekte Tianlan. Tapi kemampuan mereka menentang logika, bahkan di dunia kultivasi, para kultivator tingkat tinggi sekalipun mungkin gak ada yang punya kemampuan seperti mereka. Kemampuan ini ibarat power of law itu sendiri. Tiba-tiba Xiao Ling ngasih tahu kalau ada orang lain yang mendekati desa. Mereka adalah dua pengembara, yang satunya memakai topi dan satunya lagi bermata merah. Lebih mirip monster ketimbang manusia. Jujur mata merah gak suka repot-repot datang kemari karena menurutnya desa ini gak ada yang spesial. Tapi menurut si topi, kalau desa ini dibawa ke kota manusia untuk sementara waktu, maka akan menjadi anomali yang sangat mengerikan. Seiring para monster desa mulai mendekati dua pengembara, Xiao Tian panik apa mereka perlu diselamatkan. Tapi Chang Yuan bilang itu nggak perlu, karena dua pengembara itu nggak bernapas alias bukan manusia. Akhirnya para monster pun menerjang dengan membabi buta ke arah pengembara. Tanpa ampun si mata merah mengerahkan cakar monsternya untuk mencincang para monster desa sampai tubuh mereka terpotong ke bagian kecil. Ngelihat itu Chang Yuan heran kenapa dia nggak bisa merasakan gejolak energi dari keduanya. Mereka bukan kultivator, juga bukan anomali yang selama ini dia lihat. Kok bisa mereka mampu berpikir dan berkomunikasi? Apa jangan-jangan anomali ini mirip dengan monster di kehidupanku sebelumnya? Aku perlu bertemu kultivator lain dengan cepat untuk memahami dunia ini, kata Chang Yuan dalam hatinya. Setelah si merah mencincang para monster, tersisalah dua pasangan suami istri Sun Yang. Mereka berdua dengan beringas memakan si topi dengan penuh amarah karena ngelihat rekan monsternya dicincang seperti itu. Tapi begitu tubuh si topi udah habis termakan, tiba-tiba monster Sun Yang menjerit histeris. Dan setelahnya tubuh si topi keluar dari tubuh monster Sun Yang. Tentu aja monster suami kaget parah ngelihat itu. Seiring para monster yang tercincang, tubuh mereka mulai menyatu kembali. Si topi pun bilang, mereka yang udah kuserap gak akan bisa kembali. Desa Almond Blossom, sepertinya aku lawan yang sempurna untukmu. Aku udah selesai bermain, jadilah desa yang baik dan bergabunglah denganku, kata si topi sambil membuka baju di dadanya, yang ternyata dadanya bolong seperti zombie. Tanpa ampun si topi menyerap para monster ke dalam dadanya tersebut, bahkan termasuk properti rumah yang ada di dalam desa. Xiao Tian dan Xiao Ling panik bukan main karena hisapan monster makin kuat, tapi menurut Chang Yuan, justru ini adalah berkah tersembunyi yang membuat mereka bisa keluar dari sini. Tanpa ragu Chang Yuan membawa mereka berdua terbang dengan pedangnya. Meski kaburnya mereka terlihat oleh dua monster pengembara, si mata merah terlalu malas mengejar mereka karena di matanya yang kabur barusan cuma kultivator level rendah. Baru aja si topi memutuskan untuk membiarkan Chang Yuan dan kawan-kawan pergi, tiba-tiba roaming spirit keluar dari dadanya dan terbang ke arah Chang Yuan dan kawan-kawan. Si topi kesal ngelihat itu dan menyuruh rekannya untuk menangkap, tapi si mata merah lagi-lagi cuma mager. Lagian roaming spirit itu cuma anomali level rendah, hilang pun gak masalah. Akhirnya Chang Yuan dan kawan-kawan berhasil keluar dari desa Almond Blossom dan mendarat di hutan belantara. Menurut Chang Yuan, mereka beruntung desanya diserang sehingga barrier desa melemah sementara waktu. Selain itu, dia juga udah beberapa kali mengubah arah saat terbang,
Tanpa kemampuan melacak khusus, pasti dua monster pengembara tadi nggak akan bisa menemukan mereka. Baru aja merasa aman, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan roaming spirit yang mengintai mereka dari atas pohon. Jujur Chang Yuan heran kok bisa anomali muncul sesering ini. Kalau iya, gimana caranya manusia di dunia ini bisa bertahan hidup dari anomali? Berhubung roaming spirit nggak terlihat mengancam, Chang Yuan bilang ke yang lain agar nggak memancingnya dan pergi dari sini dengan tenang. Meski begitu, roaming spring tetap aja mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Dan saat ini, Chang Yuan dan kawan-kawan sedang makan malam di tengah hutan. Sambil basa-basi memberikan makanan pada Chang Yuan, Xiao Tian meminta agar dia diajarkan kultivasi. Meski tahu Xiao Tian punya akar spiritual dan bakat yang bagus, tapi saat ini kekuatan Chang Yuan belum cukup dan dia juga kekurangan sumber daya untuk kultivasi. Jadi dia nggak bisa melatih orang lain saat ini. Namun tiba-tiba muncul sosok mencurigakan yang mendekati mereka. Tanpa ragu, Chang Yuan melempar pedangnya dan bilang, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Sosok mencurigakan itu menangkap pedang Chang Yuan dengan satu tangannya dan dia bilang, Wah, nggak perlu tegang begitu pada sesama kultivator. Aku hanya seorang Taois tua yang lewat. Aku nggak berniat jahat kok." Spontan Xiao Tian langsung ketakutan dan meneriakkan anomali beberapa kali. Tapi si kakek malah bilang, Taois tua ini bukanlah sebuah anomali. Dengan ki murni yang sangat kuat, kau pasti murid dari sekte Tianlan atau sekte Upper Clear, bukan? Chang Yuan gak mau berurusan dengan Taois tua. Dia menyuruh si kakek pergi aja kalau cuma mau numpang lewat. Tapi Taois tua malah tertawa lebar dan bilang, "Jadi kau gak kenal aku ya? Sepertinya kau baru aja bergabung dengan sekte Tianlan. Kalau enggak, para murid sekte Tianlan yang bertemu denganku, Treasure Giving Taoist, akan selalu senang." Dari pengamatannya, Chang Yuan menduga kalau si kakek minimal sama kuatnya dengan wanita ketua sekte Tianlan. Jadi dia ngerasa lebih baik menghindari konflik jika memungkinkan. Treasure Giving Taoist? Emangnya harta apa? Tanya Chang Yuan penasaran. Si kakek mengaku punya sisa beberapa blood artifact dan ngeluarin semacam tulang belakang serta item berwarna merah pekat dari dalam bajunya. Tanpa ragu Chang Yuan langsung menarik kedua item itu dengan semacam skill telekinesis yang ngebuat si kakek merasa kesal dan mau pergi begitu aja. Tapi Xiao Tian malah menghentikannya karena dia mau meminta suatu item atau apapun itu agar bisa menjadi lebih kuat dan gak terus-terusan bergantung dari Chang Yuan. Mendengar itu si kakek tertawa lebar dan dia bersedia mengajarkan Xiao Tian untuk menjadi kultivator. Meski Xiao Ling melarang, Xiao Tian tetap aja mendekati si kakek dan dia bilang, "Aku mau jadi kultivator, kek. Tapi aku nggak bisa ninggalin saudariku. Terus aku juga nggak bisa pergi ikut denganmu atau apapun itu." Bagi si kakek, itu nggak masalah. Memang sekte lain punya kualifikasi dan batasan, tapi di sektenya, siapapun di dunia ini bisa kultivasi. Selama kau mengetahui metodenya, kau bisa berkultivasi sendiri tanpa perlu bantuan master. Jadi, mari dengarkanlah, kata si kakek yang kemudian berbisik ke telinga Xiao Tian. Mata Xiao Tian langsung terbuka lebar begitu mendengar metode kultivasi dan mantra dari si kakek yang sepertinya terlalu mengerikan. Ngelihat itu si kakek pun bilang, "Apa yang perlu kau takuti? Bukankah orang di sebelahmu itu dari sekte Tianlan? Dibandingkan dengan sekte Upper Clear, caraku jauh lebih sederhana dan gak merugikan orang lain. Kalau kita bertemu lagi, kuharap kita bisa saling bicara sebagai sesama kultivator." Kata si kakek yang kemudian pergi begitu aja. Xiao Ling dan Chang Yuan merasa khawatir dengan apa yang didengar oleh Xiao Tian. Lagian menurut Chang Yuan, mana mungkin seseorang menjadi kuat cuma karena beberapa kata. Hal-hal yang mudah di dunia ini seringkali bukan jalan yang benar. Ngerasa kasihan dengan Xiao Tian, akhirnya Chang Yuan bersedia untuk ngajarin teknik dasar kultivasi Ki Refinement dan sedikit martial art agar dia nggak tersesat ke jalan yang salah. Nggak berselang lama, terlihat Xiao Tian mampu mengikuti metode kultivasi dasar Chang Yuan karena dia memang berbakat. Dia menggunakan batu kristal Ki dari pemberian Chang Yuan sebagai sumber daya kultivasi. Ngelihat itu Xiao Ling khawatir kalau Ki murni akan membuat adiknya menjadi pohon. Tapi menurut Chang Yuan, jika Ki murni dipadukan dengan condensation teknik, nggak akan menyebabkan kerusakan seperti dirinya. Namun tiba-tiba, kesadaran Xiao Tian mulai kacau. Tubuhnya kesakitan parah. Bahkan mulai meneriakkan nama Immortal Lord. Chang Yuan pun buru-buru ngeluarin semua Ki murni dari tubuh Xiao Tian agar dia bisa kembali normal. Jujur Chang Yuan merasa heran kenapa Ki condensation teknik gak berhasil, padahal dia sendiri mampu mengendalikan dan memurnikan aura jahat dalam Ki murni.
Saat Xiao Tian mengeluh kalau dia mendengar suara aneh dan pikirannya dipenuhi dengan nama Lord Immortal, Chang Yuan langsung minta maaf atas kesalahannya dan meminta Xiao Tian untuk berhenti kultivasi sampai dia sendiri paham akan hal ini. Xiaoling yang iba pada keadaan adiknya, dia pun meminta Chang Yuan agar segera kembali ke desa Shen supaya Xiao Tian bisa istirahat. Di saat Xiaoling kebingungan arah jalan pulang ke desa, tiba-tiba roaming spirit muncul di depan mereka sambil menunjukkan garis arah di dahinya. Dengan begitu, dalam waktu singkat, mereka pun berhasil kembali ke desa asal mereka, desa Shen. Setibanya di desa, Xiaoling langsung memeluk roaming spirit itu dan memanggilnya Yiyi karena cuma kata Yiyi yang bisa si anomali ucapkan. Tapi begitu mereka hampir tiba di rumah keluarga Xiaoling dan Xiao Tian, tiba-tiba Chang Yuan tersentak kaget karena merasakan ada ki murni yang bocor dari desa. Xiao Tian dan Xiaoling yang ikutan kaget buru-buru mendekati rumah mereka, dan benar aja di sana udah banyak pohon dao di sekitar rumah. Tiba-tiba salah satu pohon bicara dan itu adalah kakek Shen, kakeknya Xiao Tian dan Xiaoling. Kakek Shen meminta agar cucunya segera kabur dari sini selagi dua orang immortal belum datang kemari. Si kakek cerita, setelah kedua cucunya pergi, dua orang immortal datang ke desa dan memaksa mereka makan buah dao agar bisa mendapatkan benih dalam beberapa hari ke depan. Dan yang membuat kedua kakak adik ini syok sampai berlinang air mata. Nenek mereka udah kehilangan kesadaran sebagai pohon dao dan gak berhenti mengucapkan Lord Immortal akan datang untuk menyambutnya. Spontan Xiao Tian marah besar dan bilang, "Sialan! Benar-benar sialan! Iblis-iblis ini berpura-pura menjadi immortal. Aku harus, secara pribadi, Lord Immortal Shang-King, murid ini mengorbankan tubuhnya dan dengan rendah hati meminta bantuanmu," kata Xiao Tian penuh amarah membara, sambil tiba-tiba menggigit jari telunjuknya sendiri sampai berdarah nyaris putus. Ngelihat itu Chang Yuan buru-buru menghentikan aksi pengorbanan Xiao Tian, dan tentu aja Xiaoling gak terima adiknya menyakiti diri sendiri. Mendengar nama Lord Immortal Shang-King, Chang Yuan gak menyangka kalau ada monster immortal lain yang dipuja selain Tai King sebelumnya. Baru aja Xiaoling mau merawat luka Xiao Tian, tiba-tiba dua immortal yang membuat nenek mereka menjadi pohon dao datang lagi ke desa. Xiao Tian yang gak mampu menahan amarahnya, tanpa ragu menerjang ke arah dua immortal sambil menggenggam kayu di tangannya, dan dia teriak, "Kalian bajingan! Kembalikan nenekku!" Sayang Xiao Tian terlalu lemah, ayunan kayunya terlalu gampang ditangkap. Malahan si immortal mengubah lengannya menjadi benda tajam untuk memotong lengan Xiao Tian tanpa ampun. Tapi justru lengan si immortal lah yang putus dengan sadis akibat sword teknik dari Chang Yuan. Dan begitu satu immortal lagi menatap orang yang memutuskan lengan rekannya, matanya langsung terbuka lebar. Dia gak percaya sosok yang dia lihat adalah orang yang ada di poster buruan dari hasil gambar Jiangxi, sang ketua sekte. Selagi Xiao Tian menghajar satu immortal dengan hantaman kayu berkali-kali tanpa henti, immortal satunya lagi langsung kabur kaki 1000 sambil bilang, "Pria itu dikatakan punya kekuatan yang sebanding dengan kakak senior Jiangxi yang berada di Divine Revelation Realm. Sungguh sial. Bahkan kalau kakak senior Wei datang, takutnya..." Belum habis dia bicara, tiba-tiba Wei udah hadir di sana dan bilang, "Kalau aku ke situ, emangnya apa yang akan terjadi?" Kata Wei yang kemudian menggeprek tubuh juniornya dengan transformasi objek sampai tewas berceceran darah. Wei paling gak suka dengan orang bodoh yang langsung melarikan diri saat pertama kali menjumpai masalah. Orang seperti itu pantas mati menurutnya. Setelahnya Wei pun menatap ke arah Chang Yuan. Spontan matanya juga ikut terbuka lebar, begitu tahu kalau orang yang ada di depannya memang orang buruan di poster Jiangxi. Sambil tersenyum lebar, Wei pun bilang pada Chang Yuan, "Jadi kau yang mengamuk di sekte kami baru-baru ini? Kau yang menghabisi saudaraku? Hahaha. Aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu." Chang Yuan sadar kalau orang di depannya penuh dengan ki murni, sehingga gak akan mudah untuk ditangani. Makanya dia menyuruh Yiyi untuk membawa kakak adik sejauh mungkin dari sini supaya mereka gak jadi beban ketika pertarungan berlangsung. Jujur Wei sangat kesal Jiangxi gagal menangkap Chang Yuan dan banyak orang yang membiarkan dirinya kabur. Tapi hal itu gak akan terjadi dengannya. Tanpa ragu Wei mengaktifkan Shang-King Immortal Technique Divine Artisan. Seketika tanah di sekitar Chang Yuan berubah bentuk menjadi duri raksasa yang memaksanya harus menghindar. Dari pengamatan Chang Yuan, sejauh ini para murid sekte Tianlan terlihat berbakat dalam teknik transformasi fisik dan morphing object.
Sedangkan wanita sebelumnya punya kemampuan void yang langka. Dalam hatinya Chang Yuan bilang, kuakui teknik morphing objek orang ini kuat, tapi kelemahannya terlihat jelas dan mudah diatasi. Tiba-tiba Wei menciptakan beberapa pilar tinggi sambil mengoceh tentang masa lalunya yang menyedihkan bersama adiknya. Dia begitu marah adiknya dihabisi oleh Chang Yuan dan melampiaskan amarahnya itu dengan menghantamkan beberapa pilar tinggi tersebut sekaligus ke arah Chang Yuan. Seolah gak puas, dia terus-terusan menghantam pilar tersebut tanpa henti di tempat Chang Yuan berdiri. Namun tiba-tiba, Wei tersentak kaget karena muncul tembakan api panas dari belakang yang memaksanya harus melompat ke atas untuk menghindar. Gak tahan dengerin bacotan masa lalu Wei, Chang Yuan pun bilang, "Cukup ceramahmu sialan," kata Chang Yuan sambil mengaktifkan Sword Key teknik yang mendarat dengan sadis di tubuh Wei dan membuatnya terhempas dengan keras dari atas pilar ke tanah di bawah. Lalu Chang Yuan bilang, menyembah kejahatan, memakan sesama manusia, dan menyebutnya sebagai budaya. Apa kau pikir itu membuatmu layak mendapatkan kehidupan yang baik? Tiba-tiba pilar lain melesat ke arah Chang Yuan yang membuatnya harus menghindar. Ternyata tebasan Sword Key barusan nggak membelah tubuh Wei dan dia malah bilang, "Halah, jadi kalau memakan manusia berarti kita nggak layak mendapatkan hidup yang baik. Apa kau tahu di dunia ini beberapa orang yang nggak memakan orang lain bahkan lebih buruk dari orang yang memakan?" Jujur Chang Yuan kaget Sword Key-nya nggak mempan terhadap musuhnya. Ternyata Wei punya skill Impenetrable Body selain skill Divine Artisan. Divine Artisan hanya sebuah teknik yang diberikan di Perception Realm, tapi begitu mencapai Divine Revelation Realm, seseorang bisa mendengar lebih banyak suara Lord Immortal dan membangkitkan teknik yang lebih kuat. Sambil mengaktifkan aura pekat di kedua tangannya, Wei pun bilang, "Impenetrable Bodyku gak akan hancur. Gak ada satupun di dunia ini yang bisa melukaiku. Tapi yang lebih penting, aku baru aja bicara tentangku dan saudaraku. Kau sama sekali gak nunjukin rasa penyesalan, bangsat. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu untuk membalaskan dendam saudaraku," kata Wei yang kemudian menghantam tanah dengan kedua tangannya untuk menciptakan transformasi objek besar-besaran. Seketika, puluhan pilar tajam melesat ke arah Chang Yuan dengan membabi buta, tapi dia mampu memotong semuanya dengan Sword Key teknik sekaligus melancarkan counter ke tubuh Wei dengan skill tersebut. Berhubung Sword Key teknik gak mempan sama sekali ke tubuh Wei, Chang Yuan memanggil Magic Sword-nya dan menusuknya tanpa ampun ke dada Wei. Sayang itu pun gak bisa menembus Impenetrable Body milik Wei. Wei pun menggenggam pedang Chang Yuan dan dia bilang, "Usaha yang sia-sia bodoh. Ini bahkan gak terasa sakit. Tanpa pedang ini, kau gak bisa terbang lagi bukan?" kata Wei yang kemudian mengurung tubuh Chang Yuan ke dalam batu besar hasil transformasinya. Betapa kesalnya Chang Yuan terkurung seperti ini. Padahal dia udah berencana untuk kabur setelah kedua saudara itu pergi menjauh. Dan tiba-tiba, Wei menerjang untuk menusukkan tangannya ke batu tersebut yang membuat Chang Yuan terluka parah, langsung muntah-muntah darah. Ngelihat itu Wei pun bilang, "Hahaha, terbang seperti lalat. Akhirnya kau tertangkap. Ya, memang begitulah. Jiangxi memang orang gagal, selalu melebih-lebihkan," kata Wei yang kini menggenggam pedang Chang Yuan. Di kondisi kritis itu, Chang Yuan mengakui kalau Impenetrable Body sangat kuat. Setidaknya teknik Key Refining Stage gak ada yang bisa melukai Wei. Tapi karena Chang Yuan ada mengukir rune peledak pada Magic Sword-nya beberapa hari yang lalu, di mana ledakannya setara dengan serangan penuh pada tahap awal Foundation Establishment, maka dia gak punya pilihan lain selain bertaruh pada rune peledak itu. Sambil mengangkat pedang Chang Yuan, Wei pun bilang, "Sekte kami memerintahkan untuk membawamu hidup-hidup. Tapi sangat disayangkan kau bertemu denganku. Matilah untuk saudaraku," kata Wei yang bersiap menusuk Chang Yuan tanpa ampun dengan pedang. Tepat di momen itu, Chang Yuan menyuruh rune pedangnya untuk meledak. Tapi tiba-tiba pupil matanya bergoyang, seolah dirasuki sesuatu. Dan saat pedang itu menusuk kepalanya, ternyata gak mampu menembus dahi Chang Yuan. Chang Yuan yang kini matanya penuh aura hitam pekat pun bilang, "Shanking Immortal Technique, Divine Artisan." Seketika, dari bawah tanah muncul pilar-pilar tajam, persis seperti skill milik Wei sebelumnya. Alhasil Wei pun terhempas dengan keras ke belakang akibat terkena hantaman pilar-pilar tersebut. Ngelihat itu Wei gak mampu menahan rasa kagetnya dan dia bilang, "Apa? Ini adalah Impenetrable Body dan Divine Artisan?
Kenapa kau bisa menguasainya? Kata Wei yang rasa kagetnya berubah menjadi panik begitu melihat sosok Chang Yuan melayang di udara dengan matanya memancarkan aura hitam. Ya, untuk pertama kalinya, Chang Yuan mampu memanfaatkan ki murni dunia ini dengan semestinya. Wei yang makin panik pun bilang lagi, "Gak mungkin. Gak mungkin kau bisa menggunakan teknik ini. Kau bukan anggota sekte kami. Apa itu tiruan? Menggunakan teknikku untuk melawanku." Meniru kemampuan orang lain memang jarang terjadi. Tapi ini bukanlah hal yang luar biasa, bajingan. Divine Artisan yang kau gunakan bahkan gak lebih dari 10% kekuatanku. Baru aja Wei sesumbar, tiba-tiba dia tambah kaget lagi. Bahkan sampai bola matanya nyaris keluar begitu ngelihat Chang Yuan ternyata mampu mengerahkan skill Divine Artisan yang sangat besar, berkali-kali lipat dari kemampuannya. Sekejap kemudian, Xiaoling yang khawatir buru-buru kembali ke desa karena mendengar suara yang begitu keras dari sana. Tapi Chang Yuan duluan yang menghampiri mereka dan saat ini wajahnya memancarkan kebingungan besar. Dalam hatinya dia bilang, "Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhku barusan? Apa itu efek dari ki murni? Tubuhku benar-benar di luar kendali dan aku bahkan bisa memakai kemampuan orang itu. Apa ada kesalahan dalam teknik kultivasiku?" Xiaoling dan Xiao Tian pun datang memecah kebingungan Chang Yuan. Mereka bertanya apa sebenarnya ledakan keras barusan dan gimana orang yang menyerang desa Shen. Chang Yuan menjawab, "Orang itu terkubur di bawah batu besar. Aku gak punya kekuatan untuk memecahkan batu besar itu dan memastikan kematiannya. Kalaupun dia masih hidup, dia pasti terluka parah atau pingsan. Aku udah menunggu lama tapi gak ada tanda-tanda pergerakan sebelum aku pergi. Seharusnya kita aman untuk saat ini." Siapa sangka, dengan metode ki murni, Chang Yuan mampu membentuk batu yang mirip lengan raksasa dan menghantam Wei tanpa ampun dengan jari batu tersebut sampai rata dengan tanah, gak bisa bangkit lagi alias tewas mengenaskan. Berhubung desa juga udah terkubur, Chang Yuan menyarankan agar gak kembali lagi untuk mencari sisa-sisa penduduk desa. Dan karena dia udah janji untuk melindungi Xiaoling, maka untuk saat ini sebaiknya mereka ikut Chang Yuan kemanapun sampai dia menemukan tempat yang aman untuk kedua kakak adik tersebut. Lantaran Chang Yuan kehabisan energi spiritual, dia perlu istirahat sampai pulih sebelum melanjutkan perjalanan. Dan selagi menunggu, dia menyuruh Yi untuk menemukan kota terdekat karena dia perlu mengumpulkan beberapa tanaman obat di sana. Sekarang kita pindah ke kota Liuzhou. Terlihat anak-anak di kota itu pada beringas dan suka menyiksa apapun yang mereka temui dengan berbagai senjata. Makanya Menteri Liu memanggil Tuan Chen dari pihak pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Menteri Liu bilang, selama sebulan terakhir, udah banyak terjadi kasus kekerasan di kota yang menyebabkan kematian dan cedera. Pelakunya semua adalah anak-anak muda yang penuh dengan kecenderungan kekerasan serta menyerang tanpa motif yang jelas. Awalnya Menteri Liu dan jajarannya mengira kalau ini kasus yang berbeda dan gak saling berhubungan. Tapi kejadiannya makin banyak seiring mereka menahan puluhan anak-anak tersebut. Parahnya semakin banyak anak di kota Liuzhou yang berperilaku seperti itu. Dari menyiksa kucing hingga menyerang pejalan kaki. Warga kota merasa takut anak-anak mereka juga menjadi korban. Mengingat tindak pidana dari anak-anak terjadi setiap hari, Menteri Liu mengaku kalah dan mengatasi masalah ini. Makanya dia curiga kalau masalah ini mungkin terjadi akibat dari abnormality dan melaporkannya pada Tuan Chen. Menteri Liu memohon dengan sangat agar Tuan Chen bersedia menyelamatkan anak-anak di kota Liuzhou. Sementara itu rombongan Chang Yuan baru aja tiba di kota Liuzhou, kota terdekat dari desa Shen dalam radius 100 mil. Begitu menyusuri jalan kota, Chang Yuan merasa heran karena gak melihat adanya penginapan atau toko mewah. Malahan banyak gelandangan di mana-mana. Dia menduga kalau kota ini terisolasi dari jalur perdagangan. Khawatirnya bahan herbal yang dibutuhkan untuk membuat pil foundation gak cukup di kota ini. Chang Yuan pun segera masuk ke toko herbal dan dia mencari semua ramuan spiritual berusia ratusan tahun pada penjaga toko, apapun itu. Si penjaga toko shock mendapat permintaan seperti itu. Dia gak percaya orang desa mampu membeli herbal berusia ratusan tahun. Bahkan satu herbal yang berusia ratusan tahun aja gak terjangkau bagi mayoritas orang di kota ini. Sehingga stok toko udah menumpuk selama bertahun-tahun. Dalam hatinya si penjaga akan memberi pelajaran pada orang desa di depannya kalau mereka cuma datang untuk melihat tapi gak jadi beli. Namun siapa sangka, begitu si penjaga ngeluarin ramuan herbalnya, Chang Yuan to the point bilang kalau dia ingin membeli semuanya. Sontak si penjaga yang merasa heran langsung ngasih harga 200 style emas atau setara 10 miliar rupiah lebih.
Xiao Tian yang kaget mendengar harga langsung menuduh si penjaga toko sebagai penipu yang pengen cepat kaya. Kesal dituduh macam-macam, dia pun mau mengusir mereka semua. Namun tiba-tiba, Chang Yuan beneran ngeluarin 200 tel emas untuk membeli semua ramuan itu. Sehingga si penjaga toko langsung berubah sikap memuji Chang Yuan setinggi langit saat dia pergi ninggalin toko. Dari interaksi dengan penjaga toko, Chang Yuan menduga kalau dunia ini seperti mengabaikan alkemi. Kalau enggak, bahan-bahan ramuan ini harusnya akan sangat dicari di antara para kultivator tingkat rendah di dunia immortal. Untungnya kantong lambung yang dia rebut sebelumnya berisikan banyak emas. Harusnya cukup untuk membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat Pil Foundation Establishment. Seiring rombongan Chang Yuan terus berjalan, tanpa sengaja dia berpapasan dengan rombongan pasukan Chen dari pihak pemerintah. Dan ternyata, bawahan Chen yang bernama Su Qiu merasa ada yang janggal dengan sosok Chang Yuan yang belum dia kenal. Begitu Su Qiu bilang kalau pria barusan punya aroma ki murni, Tuan Chen tahu kalau Su Qiu benci dengan kultivator Taikang. Tapi karena banyak tugas lain, dia meminta Su Qiu nggak membuat keributan di kota. Lagian dari apa yang Chen dengar, Sekte Tianlan udah membangun desa manusia baru-baru ini. Jadi kemungkinan besar nggak mungkin mereka menyerang warga sipil di kota Liuzhou. Palingan pria itu cuma antek-antek di level Perception Realm. Karena itu, Chen meminta supaya Su Qiu membiarkan dia. Sementara itu, Chang Yuan juga sadar kalau dari rombongan yang lewat barusan, duanya adalah kultivator. Terutama Su Qiu yang belum dia kenal memancarkan ki murni. Chang Yuan penasaran, apa pemerintah juga berkolusi dengan kultivator Taikang? Padahal dia udah berniat untuk berhubungan dengan kultivator lokal. Daripada ngurusin orang lain, Chang Yuan berharap bisa segera mendapatkan semua bahan untuk membuat Pil Foundation Establishment. Akhirnya semua herbal tambahan udah terkumpul di tangan Chang Yuan. Tapi bahan utama Thousand Year Blood Rod di kota ini paling tua mentok di 40 tahun. Chang Yuan berniat akan mencari Blood Rod itu di kota yang lebih besar. Namun tiba-tiba seorang pak tua mendatangi rombongan Chang Yuan dan dia mengaku punya Thousand Year Blood Rod yang berusia 100 tahun. Xiao Tian gak bisa percaya begitu aja. Secara toko herbal barusan menjual Blood Rod 40 tahun dengan harga 30 tael emas. Sedangkan pak tua ini yang lebih mirip pengemis kekurangan makanan, kok malah ngaku punya Blood Rod 100 tahun. Kesal dituduh yang bukan-bukan, Pak Tua pun ngeluarin Blood Rod dari dalam bajunya. Dan benar aja, itu memang Blood Rod 100 tahun yang Chang Yuan cari. Sewaktu Pak Tua meminta 300 tel emas untuk item herbalnya, tanpa ragu Chang Yuan langsung ngasih aja tanpa nego. Chang Yuan senang dunia ini sangat kaya dengan tanaman herbal spiritual. Berhubung semua bahan udah lengkap, kini saatnya Chang Yuan pergi ke tempat tersembunyi untuk membuat Pil Foundation Establishment. Malam pun tiba. Terlihat Menteri Liu memperkenalkan Tuan Chen kepada seorang pria immortal bernama Li Changshou dan seorang wanita bernama Qin Shennan dari Clear Jet Sect di sebuah restoran kota. Mereka berdua adalah penjaga keamanan kota Liuzhou. Immortal Li gak menyangka Tuan Chen membawa seseorang dengan aroma ki murni yang pekat. Li bilang, apa bawahan Tuan Chen kultivator iblis dari Taikang? Spontan Su Qiu marah besar dipanggil seperti itu, tapi Tuan Chen langsung jelasin kalau Su Qiu sebenarnya ditipu dan dibesarkan oleh Sekte Taikang. Beberapa tahun yang lalu, seluruh desanya dijadikan sebagai benih. Ketika dia dipaksa makan buah dao, cuma dia yang punya bakat kultivasi Taikang. Tapi karena tekadnya yang kuat dan menolak keinginan Taikang, Su Qiu melarikan diri dari sekte mereka dan bergabung dengan Chen. Bahkan saat ini pun Su Qiu menyimpan kebencian yang mendalam kepada sekte Taikang. Mendengar itu Immortal Li agak heran, karena setahu dia, kultivator Taikang perlu rutin mengkonsumsi buah dao untuk menekan keinginan Taikang. Tuan Chen menjawab kalau Su Qiu mengandalkan pil Soul Extinguishing untuk menekan keinginannya. Meski hal itu memperpendek usia dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, tapi berkat itu, Su Qiu berhasil menjauh dari keinginan tersebut. Immortal Li tahu persis pil itu sangat menyiksa, makanya dia pun segera minta maaf dan kini mulai respek terhadap Su Qiu. Akhirnya mereka pun membahas inti masalah. Immortal Li sangat yakin kalau kepribadian anak-anak kota Liuzhou berubah drastis adalah hal aneh yang dia nggak tahu penyebabnya. Makanya dia melapor ke otoritas yang lebih tinggi untuk meminta bantuan Tuan Chen. Apa Tuan Chen menemukan sesuatu selama 2 hari terakhir ini? Tanya Immortal Li. Dari hasil patroli, Tuan Chen belum bisa pastikan apakah ini ulah dari kultivator iblis atau kekuatan misterius. Tapi dia punya sebuah teori. Setelah Immortal Li dan Qin Shennan setuju kerjasama full, barulah Tuan Chen sebagai mantan inspektur memberikan pandangan teorinya. Keesokan harinya, terlihat Xiao Tian dan Xiao Ling sedang berjaga di tempat pembakaran tembikar yang disewa oleh Chang Yuan untuk pembuatan Pil Foundation.
Di dalam tempat itu, Chang Yuan mencampur semua bahan yang diperlukan ke dalam tungku dan membakarnya dengan flame teknik hingga berhasil mendapatkan 10 pil kualitas unggul dengan tingkat efektivitas 99% dari pil yang asli. Chang Yuan bersyukur dengan keahliannya sebagai alkemis grade 6, pil Foundation Establishment grade 3 bisa dengan mudah dia buat. Berhubung tempat pembakaran tembikar ini dindingnya cukup tebal untuk mengisolasi kebisingan dari dalam, sekalian aja Chang Yuan memanfaatkan tempat itu untuk melakukan terobosan kultivasi. Dari semua teknik kultivasi utama yang dia ketahui berdasarkan pengalaman ribuan tahun, sebisa mungkin dia memilih yang paling cocok dengan tubuhnya saat ini, yang memiliki spiritual root gold, earth, dan wood. Setelah diputuskan, barulah Chang Yuan memakan pil Foundation untuk memulai proses terobosannya. Waktu yang Chang Yuan habiskan di dalam tempat pembakaran tembikar cukup lama, karena nggak sabar menunggu dan kesal merasa nggak berdaya semua keluarganya dihabisi oleh sekte Tianlan. Akhirnya Xiao Tian minta izin dari Xiaoling untuk berjalan-jalan sebentar di kota demi menjernihkan pikirannya. Dia janji akan kembali sebelum malam, tapi begitu dia menyusuri jalan kota, tiba-tiba seorang anak muncul dari belakang dan memukul kepalanya sampai berdarah, jatuh ke atas tanah. Di saat anak itu mau memukul kepala Xiao Tian lagi, tiba-tiba Pak Tua yang dulu menjual Blood Rod melindungi Xiao Tian dengan punggungnya. Pak Tua mengusir anak-anak berandalan itu dan membawa Xiao Tian ke tempatnya untuk merawat luka di kepala Xiao Tian. Sementara itu, pasukan Chen saat ini sedang berjalan menuju setiap akademi di kota Liuzhou untuk melakukan investigasi lanjutan. Alasan Tuan Chen fokus memeriksa akademi karena anak-anak di kota miskin ini biasanya nggak diperbolehkan untuk pergi keluar. Mereka hanya berkumpul di akademi. Selain itu, dari laporan hakim daerah, semua anak yang terlibat dalam insiden berada pada usia pencerahan. Tapi anak-anak lain pada usia yang sama dan belum bersekolah sama sekali nggak terpengaruh. Dengan begitu, sumber masalah yang paling memungkinkan adalah akademi. Tapi kalau itu karena ulah praktisi jahat, baru mereka perlu menggeledah seluruh kota. Pernyataan itu terasa masuk akal bagi Sukyu, dan dia berharap semoga aja kasus ini bukan karena ulah manusia. Namun Sukyu masih penasaran dengan dua rekan Tuan Chen yang kemarin. Satunya seorang kultivator pria yang terlihat rapuh, dan satunya lagi wanita penyendiri yang terlihat arogan. Tuan Chen gak setuju Qin Shennan disebut penyendiri. Dia seorang kultivator di Sekte Jade Purify, jadi normal baginya untuk terlihat berbeda. Sekte Jade Purify? Sekte macam apa itu? Sekte itu gak punya hubungan dengan Sekte Grand Purify bukan? Tanya Sukyu penasaran. Tuan Chen pun cerita kalau mau dilihat hubungannya, itu terletak pada keyakinan mereka terhadap Immortal Taiking, Immortal Yuking, dan Immortal Shangking yang kalau digabungkan menjadi 3 Immortal Suci. Tapi para sekte yang memuja 3 dewa itu benar-benar berbeda satu sama lain. Sekte Grand Purity atau Sekte Taiking yang menjadi sekte utama dari Tianlan memang melakukan kultivasi jahat dengan menanam manusia dan mempersembahkan buah dao untuk pengorbanan. Meski kultivasi Sekte Taiking itu lemah, jumlah mereka sangat banyak dan menyebar ke semua tempat. Nggak mungkin untuk dibasmi. Tapi Sekte Jade Purify, sektenya Qin Shennan berasal, udah lama dikenal sebagai sekte ortodoks oleh kerajaan Cheng. Sekte Jade Purify melakukan kultivasi dengan meninggalkan 7 emosi dan 6 nafsu mereka. Makanya sangat normal bagi Qin Shennan nggak terlihat punya emosi. Sukyu menangkap penjelasan tersebut, tapi dia masih penasaran apa para petinggi Sekte Jade Purify juga seperti itu. Lantaran mereka udah tiba di Akademi Bai, Tuan Chen janji akan jelaskan tentang petinggi Sekte Jade Purify nanti. Tapi untuk saat ini, mereka harus fokus pada misi investigasi dulu. Begitu masuk ke dalam akademi, dan Tuan Chen diperkenalkan pada pemilik akademi yang bernama Bai, siapa sangka itu adalah orang yang sama yang memakan desa Almond Blossom sebelumnya. Kita pindah ke Xiao Tian yang baru aja siuman di tempat Pak Tua. Xiao Tian berterima kasih pada Pak Tua karena udah mengorbankan diri untuk menyelamatkannya, dan Pak Tua menyuruhnya untuk segera pulang ke rumah. Tentu aja kata rumah membuat Xiao Tian emosional. Secara rumah dan desanya udah hancur gak bersisa. Mendengar itu Pak Tua memberikan nasihat. Kalau normal di dunia ini banyak orang gak punya rumah. Selagi Xiao Tian masih punya kakak laki-laki dan saudari perempuan, harusnya Xiao Tian bersyukur atas hal itu. Berhubung kepala Xiao Tian udah baikan dan Pak Tua baru aja selesai memasak makanan, dia langsung menyuruh Xiao Tian pergi dari tempatnya. Yang bikin Xiao Tian kaget, ternyata Pak Tua memanaskan sup sisa yang udah basi. Ngelihat itu Xiao Tian pun bilang, "Hei Pak Tua, bukankah kau baru mendapat 300 tael dari kakakku?" "Yah, aku udah menghabiskan semuanya," jawab Pak Tua simpel. Spontan Xiao Tian makin kaget dan bilang, "Apa katamu? Kau menghabiskan semuanya? 300 tael itu sangat banyak.
Apa kau menjudikan itu atau menghabiskannya pada seorang wanita? Kesal ditanya macam-macam, Pak Tua langsung mendorong Xiao Tian keluar dari tempatnya. Dan Xiao Tian pun harus segera kembali ke tempat pembakaran tembikar sebelum Xiao Ling makin khawatir padanya. Kita kembali ke Akademi Bai. Selagi bawahannya menyelidiki semua barang di Akademi Bai, Tuan Chen menginterogasi pemilik akademi dengan halus. Dari interogasinya, Tuan Chen mendapat beberapa info. Pertama, akademi itu gurunya cuma satu orang, yaitu Bai itu sendiri. Kedua, Bai berasal dari Yuzhou, kota yang lumayan jauh dari Liuzhou. Dia baru datang 6 bulan yang lalu ke kota Liuzhou untuk mengajar. Ketiga, Bai menjual harta warisan di Yuzhou untuk bisa menyewa akademi yang luas. Yang membuat Chen heran, kenapa Bai repot-repot ke Liuzhou sampai menjual harta warisan. Padahal di Yuzhou juga ada aula pencerahan. Sebagai seorang pengajar, harusnya nggak sulit bagi Bai untuk mendapat pekerjaan di Yuzhou. Kenapa harus bepergian jauh ke Liuzhou? Bai beralasan kalau Yuzhou nggak pernah ada aula pencerahan. Mungkin baru ada setelah dia pergi dari sana. Setelah interogasi cukup lama, jawaban-jawaban Bai terasa masuk akal bagi Tuan Chen. Dan begitu Suikyu melapor kalau nggak ada yang mencurigakan di akademi tersebut, tiba-tiba Tuan Chen berakting kaget dan bersiap menangkap tangan Bai sambil teriak, "Kau pasti menyembunyikan sesuatu!" Spontan Bai pun kaget dan terjatuh ke tanah sambil bilang minta ampun beberapa kali. Melihat reaksi Bai, Tuan Chen pun terdiam sejenak, lalu minta maaf sambil membantu Bai berdiri kembali. Chen minta maaf udah mengganggu dan menakuti Bai, tapi dia memang perlu melakukan tes pencegahan sebagai SOP waspada dimanapun. Ngerasa akademi Bai nggak ada apa-apa, Chen pun menyuruh pasukannya untuk pergi ke akademi berikutnya. Jujur Suikyu heran dengan uji pencegahan barusan. Harusnya Tuan Chen memberikan kode kalau mau menguji tersangka, karena tadi Suikyu hampir aja ikutan memukul Bai. Dan begitu Bai meminta mereka untuk berhenti sejenak, Tuan Chen langsung memberikan kode awas pada Suikyu, lalu menarik pedangnya sekuat tenaga untuk menebas tubuh Bai tanpa ampun. Tentu aja Suikyu dan semua bawahan kaget ngeliat aksi Tuan Chen barusan. Dia mengaku jawaban Bai memang masuk akal, tapi nggak lazim jika mengikuti standar manusia. Chen nggak bisa percaya sedikit pun kalau Bai adalah seorang pengajar. Lagian jika memang Bai adalah kultivator iblis, satu serangan menentukan seperti ini adalah cara menguji yang paling tepat. Namun tanpa mereka duga, bukan teknik kultivasi iblis yang keluar. Justru tiba-tiba Bai muncul di salah satu tubuh pasukan Chen yang membuat mereka semua kaget bukan main. Ngelihat itu Tuan Chen pun teriak, "Semuanya, waspadalah, dia itu sosok abnormal." Bai nggak menyangka dia begitu mudah ketahuan. Dan karena udah begini, sekalian aja dia menyerang pasukan Chen, dimulai dari yang paling dekat. Tuan Chen pun mengingatkan pasukannya yang diserang untuk menghindar, jangan coba menyerang. Tapi si pasukan langsung menebaskan pedangnya hingga lagi-lagi kepala Bai putus ke lantai. Total udah ada 2 sosok Bai yang tewas tergeletak di depan mereka semua. Meski terlihat lemah, Chen meminta pasukannya untuk tetap waspada. Jangan ada yang sembarangan gerak, dan juga mereka harus menjaga jarak darinya. Menurut Tuan Chen, Bai sengaja membiarkan dirinya terkena serangan pedang. Faktanya sosok abnormal gak bisa mati, bahkan kalaupun dihancurkan atau dihabisi, akan tetap bangkit lagi. Chen menduga, cara Bai bangkit kembali mungkin menggunakan seseorang yang masih hidup sebagai penggantinya. Jadi kalaupun menyerang dia, itu sama aja dengan menghabisi sesama rekan sendiri. Chen bilang ke pasukannya, kalau Bai bangkit lagi, seluruh pasukan mundur, biar dia aja yang menangani Bai. Tapi setelah agak lama, Suikyu heran kenapa sosok abnormal gak kunjung bangkit. Sehingga Tuan Chen mengambil kesimpulan kalau mereka semua udah tertipu mentah-mentah. Si abnormal Bai udah kabur dari akademi. Dengan begitu Chen menyuruh bawahannya untuk ngasih kabar kepada Immortal Li dan Qin Shenan, serta menutup seluruh kota dan cari di setiap rumah untuk menemukan abnormal tersebut. Sekarang kita pindah ke Chang Yuan. Berkat minum pil foundation serta pengalaman lama yang udah menjadi kebiasaan, mudah bagi Chang Yuan untuk menerobos tahapan foundation establishment. Namun tiba-tiba, kehendak Tai Qing bergejolak di tubuhnya karena takut kehilangan eksistensi jika Chang Yuan semakin kuat di tahapan foundation establishment. Gak mau kehendak Tai Qing mengambil alih, Chang Yuan mengaktifkan Heaven Soul Destroying Array, sebuah array yang mampu mengatasi kesadaran divine seperti kehendak Tai Qing. Tapi array tersebut butuh fokus dan waktu untuk menghilangkan kehendak Tai Qing. Jika terganggu sedikit aja, jangankan menerobos foundation establishment, malahan kesadaran Chang Yuan yang akan dilahap oleh Tai Qing. Makanya Chang Yuan cuma bisa berharap agar kakak adik di luar mampu menahan orang lain agar gak masuk ke ruangnya saat ini. Padahal kondisi di luar juga sama kritisnya. Selain Xiao Tian gak ada, Xiao Ling tiba-tiba disuruh oleh manajer lokasi untuk segera ngeluarin saudara laki-lakinya dari dalam ruang pembakaran tembikar karena mereka sedang banjir order dan kepepet deadline.
Xiaoling gak terima keputusan sepihak begini, karena manajer udah janji sebelumnya untuk menyewakan ruangan itu selama 10 hari. Tapi keputusan manajer udah bulat, dia bakal mendorong Xiaoling sampai jatuh ke tanah karena menghalangi jalannya. Sebagai upaya terakhir, Xiaoling membanting tembikar di depan manajer dan mengancam mereka kalau saudaranya adalah seorang immortal. Merusak rencana immortal, siap-siap menderita akibatnya. Awalnya manajer nggak percaya, tapi karena bawahannya bilang kalau orang mengurung diri beberapa hari di ruang tembikar, pastinya bukan orang normal. Mau nggak mau, si manajer mengikuti perkataan Xiaoling. Tapi dia mengizinkan Xiaoling cuma sehari aja. Besoknya ruang pembakaran tembikar itu harus kosong apapun yang terjadi. Begitu si manajer pergi, Xiaoling pun menangis sejadi-jadinya karena ketakutan. Dia cuma bisa berharap agar Chang Yuan segera keluar dan Xiao Tian segera kembali. Sementara itu, Xiao Tian saat ini sedang dalam perjalanan kembali dan dia heran ngelihat banyak prajurit berkeliaran di kota Liuzhou. Tiba-tiba Xiao Tian ketabrak dengan Tuan Chen. Dan Tuan Chen langsung menyuruh Xiao Tian untuk segera pulang karena kota ini sedang ditutup untuk pemeriksaan dan berlaku jam malam. Setelah Xiao Tian berlalu, Tuan Chen pun berpapasan dengan Immortal Li yang baru aja selesai patroli di distrik utara. Lantaran distrik timur juga udah Chen selidiki, Tuan Chen menduga kalau Bai kemungkinan udah kabur dari kota Liuzhou. Bagi Tuan Chen, kalau aja Bai itu seorang kultivator iblis, masih bisa diatasi dengan mudah. Tapi karena sosok abnormal nggak bisa diprediksi dan sangat menyusahkan, apalagi sosok abnormal yang bisa menjadi seorang manusia. Di tengah kebingungan Tuan Chen dan Immortal Li, ternyata abnormal Bai dan rekannya sedang menatap kota Liuzhou dari kejauhan untuk memulai rencana jahat mereka. Nggak berselang lama, ternyata manajer tembikar memanggil Suikyu ke tempatnya karena ada Immortal yang mengancam lokasi mereka. Ngelihat itu Xiaoling kaget karena manajer lagi-lagi ingkar janji, padahal mereka diberikan waktu 1 malam lagi berada di sana. Begitu Suikyu menatap Xiaoling, dia malah terpesona dengan kecantikannya. Tapi kemudian dia tersentak kaget karena tempat pembakaran tembikar memancarkan energi ki murni yang sangat dia benci. Suikyu menyuruh tempat itu segera dibuka, karena dia yakin di dalam pasti seorang kultivator iblis sedang sembunyi. Sehingga Xiaoling lagi-lagi terpaksa menghalangi jalan dan berkali-kali membela Chang Yuan, bukan kultivator iblis seperti yang mereka tuduhkan. Dan begitu Xiao Tian kembali ke lokasi tembikar, dia syok ngelihat ruang tunggu pembakaran mau dibongkar dan kakaknya ditahan oleh Suikyu yang belum dia kenal. Tanpa ragu Xiao Tian menerjang dan meninju pipi Suikyu sekuat tenaga, tapi tenaganya terlalu lemah dan malah dihempaskan dengan keras oleh lengan panjang Suikyu. Ngelihat skill itu, Xiao Tian dengan kesal menuduh Suikyu sebagai bajingan dari sekte Tianlan. Apapun yang terjadi, dia bertekad akan terus melawan sampai akhir. Kembali ke Immortal Li. Ketika dia mendengar laporan bawahan kalau distrik utara aman-aman aja, tiba-tiba dia melihat energi spiritual ki murni memumbung tinggi ke langit di belakangnya. Berhubung selama ini orang yang menguasai energi spiritual selalu membuat masalah di kota Liuzhou, maka Immortal Li pun segera pergi ke arah ki murni tersebut. Sementara itu, situasi di tempat tembikar makin panas. Xiao Tian berhasil menahan bawahan Suikyu agar nggak menghancurkan pintu ruang pembakaran, dan di saat yang sama, Suikyu susah payah menarik kaki Xiao Tian agar mau melepas kaki bawahannya. Hingga akhirnya, Immortal Li tiba di TKP. Dia berjalan melewati Suikyu dan mau mengaktifkan semacam skill bayangan di tangannya untuk membongkar pintu ruangan pembakaran sambil bilang, "Ada bajingan lain dari sekte Tianlan ya? Beraninya kau muncul di kota Liuzhou." Nggak mau itu terjadi, Xiaoling buru-buru melepaskan diri dari Suikyu dan langsung menghalangi Immortal Li sambil bilang, "Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kakakku Chang Yuan bukan kultivator ki murni. Kami sebenarnya kabur dari sekte Tianlan. Nanti pas dia keluar, dia akan membuktikannya padamu. Ki murni yang begitu kental, apalagi yang mau dibuktikan? Gak peduli hubungan apa yang kau punya dengannya, sekalinya seseorang menapaki jalan kultivasi ki murni, pasti mereka menjadi budak dari buah dao. Kau itu bukan siapa-siapa kecuali benih portable baginya. Kultivator ki murni jauh lebih mengerikan dibandingkan orang ketergantungan narkoba," jawab Immortal Li dengan tegas. Tapi Xiaoling tetap membela Chang Yuan. Dia memohon agar mereka bersedia menunggu sampai kakaknya keluar, karena saat ini kakaknya sedang melakukan hal yang kritis di dalam ruang pembakaran. "Semua salah paham ini akan berakhir begitu kakak keluar dari sana," kata Xiaoling membela mati-matian. Nggak sanggup lagi mendengar ocehan Xiaoling, Immortal Li langsung mencekik lehernya dengan sangat kuat yang membuat Suikyu dan Xiao Tian kaget bukan main. Bagi Li, wanita di depannya ini cuma orang yang udah terkena hipnotis dari kultivator ki murni.
Betapa marahnya Xiao Tian ngelihat kakaknya disiksa seperti itu. Dia bahkan mengancam kalau Chang Yuan keluar, maka penyiksa kakaknya pasti akan dihajar tanpa ampun. Di saat yang sama, Xu Qiu juga meminta Immortal Li melepas Xiao Ling karena wanita itu cuma manusia biasa. Tapi Li menolak semua saran itu. Menurutnya wanita seperti ini udah didoktrin menjadi benih sejak lahir. Di Liuzhou, udah sering penduduknya ditipu dan dibawa ke sekte Tianlan untuk dijadikan benih. Karena benih ini manusia biasa, mereka sulit dideteksi. Tapi mereka membantu sekte Tianlan karena mengira para immortal menyelamatkan banyak orang. Karena itu, setiap kali aku bertemu benih yang keras kepala, aku langsung menghabisi mereka. Kalau enggak, mereka cuma akan membahayakan penduduk Liuzhou, kata Li dengan tegas. Kaget mendengar itu, Xu Qiu pun bilang, "Omong kosong, dia cuma terbutahkan sementara. Cepat lepaskan dia atau aku akan..." Belum habis Xu Qiu bicara, tiba-tiba sebuah bayangan keluar dari tubuh Li dan membanting Xu Qiu dengan keras ke tanah yang membuatnya kesakitan sekaligus kaget luar biasa. Karena Xiao Ling masih kukuh dengan pendiriannya, Li terus menguatkan cekikannya sampai leher Xiao Ling nyaris remuk dan membuatnya hampir kehabisan napas. Di saat Xiao Ling hampir kehilangan nyawa itulah, Chang Yuan akhirnya berhasil mencapai tahapan Foundation Establishment. Tanpa ragu dia menghancurkan pintu ruangan tembikar dengan aura pedang hijaunya. Pedang aura itu melesat secepat kilat ke arah Li yang membuat matanya terbuka lebar. Li pun terpaksa melepas Xiao Ling, kalau nggak tangannya pasti udah putus barusan. Nyatanya pedang aura tersebut berhasil melukai ketiak Li hingga mengucurkan banyak darah. Li nggak menyangka kalau orang yang dia curigai udah mencapai Divine Revelation Realm. Tapi Chang Yuan malah menjawab, "Kau sungguh keras kepala. Kenapa kau begitu yakin kalau aku kultivator Qi murni?" kata Chang Yuan yang kini udah menggendong Xiao Ling sehingga Xiao Tian pun tersenyum melihatnya. Xiao Ling yang udah muntah darah masih aja khawatir apakah dia mengganggu kultivasi Chang Yuan. Chang Yuan menjawab kalau Xiao Ling sama sekali nggak mengganggu. Justru berkat dialah Chang Yuan berhasil menerobos tahapan Foundation Establishment. Setelahnya, Chang Yuan menyuruh Xiao Tian untuk membawa kakaknya istirahat ke penginapan dan jangan ajak bicara dulu karena tenggorokannya terluka saat ini. Begitu Xiao Tian dan Xiao Ling beranjak pergi dari sana, Li pun bilang, "Kau masih mau menyangkal? Bau tubuhmu itu penuh dengan Qi murni. Kalau kau bukan kultivator Qi murni, terus kau itu apa?" Chang Yuan pun menjawab dengan kesal, "Gak peduli gimana pun aku menjelaskan, kau tetap gak akan mendengar ya. Baiklah, beberapa kebenaran terkadang lebih baik dirahasiakan. Ayo bertarung," kata Chang Yuan dengan tatapan intimidasinya yang tajam. Tanpa ragu Chang Yuan langsung mengaktifkan skill Transmuting Jade Sword, Raindrop Sword. Seketika puluhan pedang aura hijau muncul di sekitar tubuh Chang Yuan dan melesat secepat kilat ke arah Li. Li yang kaget melihat skill itu, dia pun mengaktifkan skill Cheng Huang Immortal Technique, Cheng Huang Fragmented Soul. Alhasil bayangan yang tercipta mampu menahan dengan akurat serangan pedang yang mengarah ke titik vital Li. Namun tiba-tiba Chang Yuan udah berada di belakang Li yang membuatnya tersentak kaget. Tanpa ampun Chang Yuan meninju punggung Li sekuat tenaga sampai dia muntah darah dan terhempas dengan keras, membentur dinding ruang tembikar dengan sangat kuat. Nggak cukup sampai di situ, Chang Yuan lalu mengaktifkan Transmuting Jade Sword, Grand Jade Sword Technique, sehingga sebuah pedang aura raksasa muncul di samping Chang Yuan. Dengan sengaja Chang Yuan bilang pada Li, "Gimana rasanya rekan kultivator? Dikalahkan dengan telak oleh kekuatan orang lain. Rasa rendah hati itu memang pahit, tapi membuatmu sadar bukan?" kata Chang Yuan yang kemudian mengayunkan pedang aura raksasa itu hingga terjadi ledakan besar di area pembakaran tembikar. "Kau pasti belum mati bukan? Cepat keluar," kata Chang Yuan memprovokasi Immortal Li. Ternyata Li malah mengaktifkan skill Cheng Huang Immortal Technique, Cheng Huang Soul Cage. Seketika bayangan pekat muncul di sekitar Chang Yuan dan membuatnya terkurung di dalam bayangan. Ngelihat itu Chang Yuan bilang dalam hatinya, "Indera spiritualku gak bisa mendeteksi dunia luar. Apa aku sepenuhnya terisolasi? Apa material hitam ini adalah gabungan dari jiwa-jiwa?" Tiba-tiba Li pun muncul ke dalam penjara bayangan dan dia bilang, "Teknik pedang hijaumu itu adalah sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Padahal aku udah melihat semua teknik dari praktisi Qi murni, tapi teknik pedang hijau ini, apa jangan-jangan teknik baru yang muncul ketika seseorang mencapai Divine Revelation Realm? Menarik. Kau berhasil membuatku lengah, tapi di depanku itu semua sia-sia," kata Li yang kemudian mengerahkan beberapa bayangan untuk menyerang Chang Yuan yang terperangkap dari dunia luar. Sementara itu,
Xiao Tian yang membawa Xiaoling menuju penginapan begitu kesal dan menyesal karena melihat luka parah di leher yang diterima kakaknya. Itu akibat Xiao Tian yang kurang kemampuan. Andai aja dia lebih kuat, harusnya si kakak nggak akan menderita nyaris mati seperti ini. Xiao Tian mengajak kakaknya untuk segera menuju ke penginapan. Dia yakin kalau Chang Yuan udah selesai bertarung, Chang Yuan pasti akan datang untuk selamatin Xiaoling apapun caranya. Padahal di belakang mereka, faktanya Chang Yuan terkurung di dalam bayangan Immortal Li dan harus menghadapi terjangan bertubi-tubi dari bayangan-bayangan Cheng Huang. Memang bayangan Cheng Huang itu bisa Chang Yuan hancurkan dengan skill Jet Sword, tapi mau dihancurkan berapa kali pun, bayangan itu tetap aja muncul tanpa henti. Karena itu dia pun melempar Jet Sword ke arah tubuh asli Immortal Li yang ada di pinggir bayangan. Sayang Immortal Li bisa bergerak bebas di dalam kurungan bayangan itu untuk menghindari Jet Sword Chang Yuan dengan mudah. Ngelihat Immortal Li merasa unggul dalam pertarungan, sambil terus menghindari bayangan Cheng Huang, Chang Yuan pun bilang, "Kau merasa unggul, padahal kau nggak bisa melukaiku. Para hantu ini nggak punya kemampuan untuk menyerangku. Kalaupun mereka bisa menangkapku, apa yang bisa mereka lakukan? Hantu katamu?" Mereka itu Cheng Huang Fragmented Soul. Gak ada serangan yang bisa menghancurkan mereka. Apa kau masih belum sadar? Awalnya mereka cuma ada 6, sekarang udah ada 9. Selama kita berada di kota Liuzhou, aku bisa terus mensummon mereka tanpa batas. Kau gak akan bisa lari kemanapun di dalam kurungan bayangan ini. Kata Immortal Li yang makin percaya diri. Kesal diremehkan seperti ini, Chang Yuan memutuskan gak akan lari lagi. Dia pun mencoba menghantam bayangan Cheng Huang dengan tangannya sendiri, tapi justru tangannya yang menghitam akibat menyentuh bayangan tersebut. Seiring tubuh Chang Yuan diselimuti bayangan Cheng Huang, Immortal Li pun bilang, "Beraninya kau menyentuh Cheng Huang Fragmented Soul secara langsung. Jiwa dari makhluk surgawi, kalaupun cuma pecahan, bukan sesuatu yang bisa manusia sentuh. Dalam sekejap, tubuhmu akan hancur lebur dan menjadi makanan bagi Cheng Huang," kata Immortal Li yang membuat Chang Yuan makin terdesak panik. Immortal Li ngelanjutin, "Dari kultivator Ki murni yang mati di tanganku, setidaknya ada ratusan orang. Kuakui kekuatanmu lebih hebat dibandingkan mereka yang udah mati. Tapi takdir buruk membuatmu bertemu denganku. Di dalam permainan hidup mati seperti ini, kekuatan aja nggak akan cukup. Inilah takdir bagi orang yang membuat onar dan kerusakan di kota Liuzhou. Sesalilah perbuatanmu ini di neraka." Namun tiba-tiba, Chang Yuan malah menjawab, "Kena kau." Tanpa Immortal Li duga, ternyata sosok Chang Yuan yang lain udah berada di belakangnya yang membuat mata Immortal Li terbuka lebar. Tanpa ampun Chang Yuan menendang punggung Immortal Li dengan sangat keras sampai dia muntah darah dan terpental keluar dari kurungan bayangan, sekaligus meng-cancel skill kurungan bayangan tersebut. Belum sempat Immortal Li bangun dari tanah, tanpa ragu Chang Yuan menempelkan Jet Sword-nya di leher Immortal Li dari belakang dan mengancam akan memenggalnya jika berani mengaktifkan skill Cheng Huang Fragmented Soul sekali lagi. Spontan Immortal Li keheranan kenapa tubuh Chang Yuan masih baik-baik aja, padahal tadi nyaris hancur dimakan Cheng Huang. Siapa sangka sejak awal tubuh Chang Yuan yang berada di dalam kurungan bayangan sebenarnya tubuh palsu yang dibuat dengan skill Jet miliknya. Teknik tingkat tinggi yang gak pernah Immortal Li lihat sekalipun dari sekte Tianlan. Makanya dengan penuh amarah Chang Yuan pun bilang, "Jadi, apa kau masih berpikir aku ini kultivator Ki murni? Hah? Haruskah aku panggil kau bodoh atau..." Belum habis Chang Yuan menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia malah terduduk ke tanah, merasa lemas dan penuh kucuran keringat. Siapa sangka Chang Yuan ternyata terkena skill Jade Clear Immortal Technique, Fearful Soul Scattering dari Qin Shennan yang baru aja menyusul ke lokasi untuk membantu Immortal Li. Akibat terkena skill tersebut, seketika Chang Yuan melihat ilusi masternya yang sangat mengerikan dari masa lalu. Qin Shennan yang menghampiri Immortal Li percaya diri kalau Chang Yuan akan terus berhalusinasi dalam ketakutan selama beberapa jam. Namun tiba-tiba mata Qin Shennan terbuka lebar ketika melihat Jet Sword raksasa menerjang dengan dahsyat ke arahnya. Untungnya dengan sigap Qin Shennan bisa menghindar dengan melompat balik ke atas genteng. Siapa sangka meski terkena halusinasi parah, Chang Yuan masih mampu mengontrol pikirannya dan bilang dengan lantang, "Cepat cabut mantranya. Kau membuatku mengingat hal yang paling kubenci. Cabut mantranya atau aku gak akan menahan diri." Betapa shock Qin Shennan ngelihat musuhnya cuma berhasil terperangkap sesaat dengan skill Fearful Soul Scattering.
Sadar mental musuhnya sangat kuat, Qin Shenan malah mengaktifkan skill lain yang bernama Soul Guiding Condensation. Sayang skill itu pun langsung gagal karena rasa takut yang ditahan oleh Chang Yuan sangat besar. Hingga skill ilusi baru pun gak mampu menampungnya. Kini Chang Yuan pun semakin marah. Dia yang tadinya cuma mau memberikan pelajaran, tapi karena Qin Shenan dan Immortal Lee terlalu keras kepala, kini tanpa ampun Chang Yuan mengerahkan Jet Sword yang sangat banyak di sekitar tubuhnya. Dia menembakkan Jet Sword itu secara bertubi-tubi tanpa henti ke arah Qin Shenan yang otomatis menghancurkan tempat pembakaran tembikar sampai berkeping-keping. Qin Shenan yang susah payah menghindari Jet Sword itu bilang dalam hati, biasanya orang yang terkena Fearful Soul Scattering gak akan bisa bergerak akibat rasa takut, meski siuman dari ilusi. Tapi orang ini mampu mengerahkan serangan sengit seperti ini. Sekuat apa mental dia sebenarnya? Tiba-tiba, Qin Shenan tersentak kaget karena tubuhnya disekap oleh cloning Jet Chang Yuan dari belakang. Namun saat Jet Sword nyaris menembus leher Qin Shenan, tiba-tiba Tuan Chen malah berhasil menyusul ke lokasi bersama Suikyu dan meminta Chang Yuan untuk menunjukkan belas kasihan serta mengampuni nyawa Immortal Lee dan Qin Shenan. Tuan Chen memperkenalkan dirinya sebagai Chen Tiexiao dari divisi Chen Gui dan mengatakan kalau kedua orang tersebut merupakan rekannya. Dia udah mendapat info situasi penuh dari kejadian ini, semuanya cuma salah paham. Jadi dia meminta Chang Yuan untuk menghentikan serangannya, serta Qin Shenan untuk melepas mantranya. Lalu Tuan Chen pun meminta maaf atas nama kedua rekannya dengan penuh hormat kepada Chang Yuan. Dengan begitu, pertikaian ini bisa diselesaikan dalam damai. Gak berselang lama, hari pun kembali malam. Setelah mengobati luka di leher Xiaoling dengan obat herbal ratusan tahun secara eksternal dan memastikan kesembuhannya dalam 2 hari, Chang Yuan pun pergi keluar dari penginapan menuju gua di hutan luar benteng kota untuk kembali melakukan kultivasi. Nggak lupa Chang Yuan menyuruh spirit air Yi untuk mencarikannya Heavenly Essence Spiritual Object agar memungkinkannya naik ke tahapan Heavenly berikutnya. Ajaibnya Yi langsung tahu kalau objek Heavenly yang dimaksud berada di kota Bianzhou, markas divisi Chen Gui, divisinya Chen Tiexiao. Untungnya Tuan Chen udah ngajak Chang Yuan untuk duduk di kedai angin mabuk besok harinya, jadi bisa sekalian aja nanya objek Heavenly tersebut pada Tuan Chen. Berhubung kultivasi Ki murni mampu membuat Chang Yuan mencapai tahapan Ki refining dari level 1 ke 13 dalam 5 hari, dia yakin puncak foundation akan dia capai dalam waktu kurang dari sebulan. Karena itu Chang Yuan harus segera mempersiapkan pembentukan inti Ki di dalam tubuhnya, sehingga objek Heavenly yang ada di divisi Chen Gui menjadi sangat penting. Setelah menyuruh Yi untuk berjaga-jaga di luar gua, Chang Yuan pun mengecek semua skill set dan item yang dia miliki saat ini. Pertama dengan menguasai Unifying Jade Technique ke tahapan kedua, saat ini Chang Yuan bisa menggunakan 2 skill, yaitu Jade Sword Technique dan Green Jade Avatar. Meski Jade Sword kekuatannya mediocre, tapi Green Jade Avatar sangat efektif menghadapi teknik-teknik aneh penuh jebakan seperti yang dimiliki Qin Shenan dan Immortal Lee. Chang Yuan mengambil kesimpulan kalau dia perlu latihan Breath Concealment Technique untuk menyembunyikan Ki murninya agar nggak mengundang masalah seperti hari ini lagi di masa depan. Selain itu, Chang Yuan juga mengecek item yang diberikan kakek Taois buta sebelumnya, yaitu tulang belakang, lengan kering, dan tulang rusuk yang disebut sebagai Blood Tool oleh kakek Taois. Berhubung item-item tersebut udah dicek keamanannya, Chang Yuan pun menempa 3 item tersebut dengan besi yang dibeli dari kota untuk dijadikan item spesial yang lebih kuat dan bisa digunakan untuk sementara sebelum dia bisa menggunakan Heavenly Origin Divine Sword Art yang membutuhkan minimal 16 Flying Sword. Sekarang kita pindah ke Tuan Bai bersama rekannya di hutan luar kota Liuzhou. Terlihat Tuan Bai ngeluarin semacam monster dari dalam dadanya yang membuat rekannya lumayan keheranan. Setahu rekannya, monster itu sangat berbahaya dan jika berhasil dihidupkan kembali, bisa-bisa mereka berdua nggak mampu mengontrolnya. Selain itu, si rekan penasaran apa ia menghidupkan kembali monster tersebut berkaitan dengan tujuan Bai yang sebenarnya. Sambil tersenyum, Bai menjawab, tentu aja berhubungan. Aku melakukan semua ini agar bisa mensummon Heavenly Immortal. Sementara itu di kantor pemerintah Liuzhou, terlihat Suikyu memakan Soul Extinguishing Pill untuk meredam kehendak Taiking yang membara di tubuhnya. Akibat memakan pil tersebut, tubuhnya sangat kesakitan. Bahkan menurut Tuan Chen, dalam waktu kurang dari setahun, Suikyu bisa aja kehilangan kewarasan jika memakan pil tersebut secara rutin dengan selang waktu beberapa hari. Sambil membawa Suikyu ke tempat tidur, Tuan Chen berjanji akan mencarikan solusi lain bagi Suikyu setelah kembali ke divisi Chen Gui. Menurut Tuan Chen,
Suikyu hari ini terlalu memaksakan diri terlibat dalam masalah. Tapi menurut Suikyu, justru Immortal Lee lah yang keterlaluan, sangat tega melukai wanita nggak bersalah. Namun Tuan Chen malah membela Immortal Lee. Sebagai kultivator Cheng Huang, Chen tahu kalau semua perbuatan Immortal Lee itu demi keamanan masyarakat Liuzhou. Apalagi syarat awal untuk menjadi kultivator Cheng Huang adalah nggak boleh mementingkan nafsu sendiri, serta nggak gentar menghadapi apapun. Setiap kultivator Cheng Huang dipilih dari manusia yang berada di kerajaan Cheng. Mereka dibesarkan oleh kerajaan sejak kecil dan mewarisi kekuasaan Cheng Huang saat diperlukan. Jadi udah sepantasnya Immortal Lee nggak bisa dinilai semata-mata hanya dari beberapa keputusannya yang nggak masuk akal. Dalam pandangan Immortal Lee, melindungi masyarakat adalah segalanya. Mereka adalah sosok yang rela mengorbankan diri mereka sendiri. Makanya meski kota Liuzhou area terpencil dan rata-rata masyarakatnya miskin, mereka bisa hidup relatif damai berkat Immortal Lee yang menjaga kota ini mati-matian. Parahnya begitu kultivator mendapat kekuatan dari Cheng Huang, mereka merelakan tubuh mereka menjadi makanan bagi Cheng Huang Split Soul. Tubuh mereka tersiksa secara terus-menerus, sehingga nggak ada kultivator Cheng Huang yang bisa hidup lebih dari 10 tahun. Berhubung Immortal Lee udah menjaga kota Liuzhou selama 5 tahun, Chen menduga kalau setengah tubuhnya saat ini nggak ada apa-apa kecuali kulit. Sebuah fakta yang sangat mengejutkan bagi Suikyu. Itulah kenapa nggak pantas menuduh Immortal Lee yang bukan-bukan, karena dia udah berkorban jiwa raga untuk keselamatan kota Liuzhou. Keesokan harinya, Chang Yuan pun bertemu dengan Chen di kedai sesuai rencana. Chang Yuan memperkenalkan dirinya yang berasal dari sekte mistik, nama sekte yang belum pernah Chen dengar sekalipun. Chen cerita alasan rekannya Immortal Lee sebagai penegak hukum lokal bersikap kasar begitu mendengar kata Taiking. Itu karena kultivator demonik Taiking sangat merajalela di seluruh wilayah kerajaan Cheng. Bisa dibilang, setiap penegak hukum sangat benci pada mereka. Chen jelasin kalau kultivator demonik Taiking memuja Immortal Taiking. Dari sekian lusinan sekte Taiking yang ada di kerajaan Cheng, sekte Tianlan berada paling dekat dengan kota Liuzhou. Untuk membedakan kultivator demonik dengan yang bukan, cukup sederhana. Keluarga kerajaan Cheng menetapkan semua sekte yang membahayakan umat manusia sebagai sekte demonik. Tapi yang bikin Chang Yuan penasaran, kalau memang kerajaan Cheng begitu peduli pada umat manusia, kenapa gak bantai aja kultivator demonik Taiking sampai habis? Ternyata kerajaan Cheng gak cuma menghadapi masalah dengan sekte demonik Taiking, tapi juga ancaman dari pihak lain. Bahkan divisi Chen Gui gak cukup orang untuk mengatasi semua masalah kerajaan Cheng. Berhubung Chang Yuan sangat penasaran dengan keadaan divisi Chen Gui, Chen Tieshao pun menawarkan Chang Yuan untuk sekalian aja bergabung dengan divisinya. Karena memang banyak info terkait divisi Chen Gui bersifat rahasia yang gak boleh disebarkan kepada orang luar. Berhubung Chen juga cerita kalau bergabung dengan divisi Chen Gui banyak untungnya, termasuk mendapatkan pil pemanjang umur ketika sangat berprestasi, dan juga Chang Yuan paham kalau divisi tersebut kekurangan SDM, maka dia pun bersedia bergabung dengan divisi Chen Gui. Baru aja Chen membuka rahasia kalau dia cuma manusia biasa tanpa skill khusus, tapi punya pedang spirit agar diterima di divisi Chen Gui, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan yang terjatuh di luar kedai karena mencoba kabur dari anak laki-lakinya yang mau menghabisinya dengan kapak. Chen Tieshao buru-buru menahan kapak anak tersebut, lalu meringkusnya hingga jatuh ke atas tanah. Meski ibunya memohon agar anaknya diampuni, tapi dengan banyaknya anak yang bertingkah aneh di kota Liuzhou, mau nggak mau Chen wajib menangkap anak tersebut. Begitu Chang Yuan ikut menyusul keluar kedai, Chen pun jelasin kalau anak-anak bertingkah kasar seperti ini penyebabnya adalah spirit. Chen tahu kalau ini semua pasti ulah Tuan Bai, sehingga menangkapnya adalah prioritas utama saat ini. Siapa sangka, Bai baru aja memberikan kekuatan baru pada monster yang disumonnya di hutan luar kota. Dan begitu puluhan mata mengerikan muncul di monster tersebut, tiba-tiba anak yang ditangkap itu batuk-batuk hebat. Urat wajahnya bangkit dan matanya langsung memerah. Anak itu langsung berubah menjadi sosok monster yang tangan dan kakinya bisa memanjang, sehingga terlepas dari sekapan Chen Tieshao. Sambil terus batuk hebat, seketika dari mulut anak itu muncul mata mengerikan yang sama persis dengan mata monster yang disumon Tuan Bai. Si anak pun menangkap ibunya dengan tangan panjang, dan dengan mata monster yang nyaris keluar dari mulutnya, seluruh energi kehidupan sang ibu terserap ke dalam mata tersebut, sehingga si ibu langsung tewas mengenaskan jatuh ke tanah dengan kulit yang mengering. Seolah nggak puas memakan energi kehidupan barusan, mata monster itu pun kini melirik dengan tajam ke arah Chen Tieshao dan Chang Yuan. Si monster pun langsung menerjang ke arah Chen dan Chang Yuan dengan ganas. Chang Yuan menyuruh Chen untuk menutup mata, jangan lihat sedikit pun ke arah mata monster yang ada di mulut si anak. Meski ikut menutup mata,
Chang Yuan tetap mampu mendeteksi keberadaan si monster yang berada di depan kanan berjarak 5 langkah. Mendengar info tersebut, tanpa ragu, Chen melakukan step secepat kilat untuk menebas monster anak dengan pedang spiritnya, sampai mata monster dan tubuh si anak terbelah menjadi 2 bagian. Menurut Chen, selagi bisa menghindari tatapan mata monster yang muncul di mulut, tubuh monster sendiri nggak terlalu sulit untuk dikalahkan. Tentu aja Chen heran kenapa si anak tiba-tiba bisa berubah menjadi monster seperti ini, dan tiba-tiba terdengarlah suara masyarakat yang teriak minta tolong karena mereka diserbu oleh anak-anak lain yang udah berubah menjadi monster, sama persis dengan monster yang udah dikalahkan Chen barusan. Mata Chen langsung terbuka lebar melihat situasi kacau di kota Liuzhou yang sangat mencekam dan masif. Untungnya Li sebagai penjaga kota dengan sigap mengerahkan bayangan Cheng Huang untuk mengalahkan monster-monster anak tersebut. Sambil mengawasi keadaan kota dari tempat tinggi, Li pun berkomunikasi via bayangan Cheng Huang dengan Chen. Kalau semua anak-anak yang dipengaruhi spirit, kini semuanya udah berubah menjadi monster yang mengerikan. Dengan masifnya jumlah mereka dan begitu cepatnya mereka menyerap energi kehidupan, menurut Li, gak ada pilihan lain selain menghabisi anak-anak yang udah terlanjur berubah menjadi monster mengerikan ini. Tapi itu pun cuma solusi sementara. Mau gimana pun Bai yang jadi sumber masalah harus segera dilacak dan diselesaikan. Qin Shennan juga sedang pergi ke arahmu. Jadi gimana menurutmu Tuan Chen? Kata Li menanyakan pendapat. Chen ngerasa spirit Bai udah pergi ninggalin kota, jadi rasanya nggak mungkin melacak keberadaannya. Menurut Chen, harusnya lebih baik menstabilkan situasi kota terkini sebagai prioritas utama. Tapi dari pengamatan Chang Yuan, semua energi yang dikumpulkan oleh mata monster terlihat pergi ke arah yang sama, yaitu ke arah luar kota. Berhubung Li masih nggak bisa percaya dengan Chang Yuan pun nggak mau ambil pusing. Meski Chen menawarkan 10 pil pemanjang umur sebagai imbalan jika bersedia membantu masalah ini, Chang Yuan gak tertarik untuk ikutan terlibat. Dalam hatinya menurut Chang Yuan, sejak pindah ke dunia ini, dia udah terlalu banyak menghadapi situasi hidup mati dalam beberapa hari ketimbang 10 tahun di kehidupan lamanya. Lagian dia belum bisa menemukan spirit item bertipe Law. Jadi rasa-rasanya nggak mungkin jika terus-terusan menghadapi resiko tinggi seperti ini. Namun baru aja Chang Yuan memutuskan untuk meng-cancel niatan bergabung ke divisi Chen Gui karena menjaga keamanan Xiao Ling dan Xiao Tian jauh lebih penting, tiba-tiba dia tersentak kaget karena melihat energi yang keluar dari bola mata monster adalah sesuatu yang sangat menarik. Saat Qin Shennan tiba di lokasi Chen dan Chen jelasin kalau Chang Yuan gak akan ikut membantu, tiba-tiba Chang Yuan berubah pikiran dan bersedia bergabung, tapi dengan syarat dia harus menemukan tempat aman bagi Xiao Ling dan Xiao Tian dulu. Untungnya Li udah menyiapkan akomodasi untuk mereka berdua sejak kemarin, jadi biar aja dia mengirim bayangannya untuk menghandle kedua kakak adik tersebut. Sedangkan Chang Yuan langsung aja pergi untuk melacak keberadaan spirit Bai. Chang Yuan merasa heran kenapa tiba-tiba Li bersikap baik, padahal barusan dia bilang gak percaya dengan Chang Yuan. Li pun menjawab, emangnya kau anggap aku ini apa? Ini darurat, gak ada waktu bagiku melibatkan perasaan personal. Lagian Tuan Chen sangat percaya padamu. Aku gak mau lagi buang-buang waktu adu argumen. Pergilah tanpa khawatir, akan kupastikan keselamatan mereka. Sementara itu, Xiao Tian sendiri saat ini sedang menghadapi geng Black Dragon yang selama ini menipu kakek herbal mentah-mentah. Gimana ceritanya Xiao Tian bisa berhadapan dengan Black Dragon? Oke, kita mundur ceritanya sewaktu Chang Yuan masih duduk bersama Chen di kedai angin mabuk. Waktu itu, Xiao Tian yang sedang mencari bubur untuk sarapan pagi kakaknya, tiba-tiba nggak sengaja ngelihat kakek herbal disiksa oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh berandalan botak yang bernama Black Dragon. Meski udah disiksa parah, si kakek masih aja kukuh meminta janji Black Dragon padanya dipenuhi. Apalagi uang yang disyaratkan udah si kakek berikan semuanya. Kesal ngeliat si kakek keras kepala, Black Dragon mau menghantam kepala si kakek sekuat tenaga. Tapi sebelum pukulannya mendarat di wajah si kakek yang udah babak belur, tanpa ragu Xiao Tian melempar bubur panas ke wajah Black Dragon dan langsung menarik tangan si kakek agar bisa segera kabur dari sana secepat mungkin. Dalam pelarian mereka,
Sambil bersembunyi di antara gang sempit dari Black Dragon yang sedang mengejar, si kakek cerita pada Xiao Tian kalau geng tersebut udah menipunya 400 tael emas. Jadi sebenarnya, 5 tahun yang lalu, desa si kakek diserang oleh spirit misterius. Dan dialah satu-satunya yang selamat karena sedang keluar desa untuk mencari tanaman herbal. Si kakek kabur ke kota Liuzhou untuk mencari pertolongan, tapi begitu mendengar kalau insiden desanya melibatkan spirit, kantor pemerintah daerah Liuzhou menolak ikut terlibat. Si kakek tahu penduduk desanya kemungkinan udah tewas semua, tapi dia masih pengen kembali ke desa untuk memberikan pemakaman yang layak untuk mereka. Selanjutnya, dia mendengar kalau pemerintah udah menyegel akses menuju desanya dengan bantuan kultivator, sehingga dia pun gak bisa kembali ke sana. Makanya dia pun mencari ke sana kemari untuk menemukan seseorang yang bisa membantunya. Dari situlah si kakek bertemu dengan geng Black Dragon. Mereka mengaku bisa membantu, tapi dengan syarat harus membayar 400 tael emas. Demi mengumpulkan uang sebanyak itu, selama 5 tahun, dia membahayakan nyawanya sendiri untuk mengumpulkan herbal-herbal langka dari tempat ekstrim agar bisa menjualnya dan mengumpulkan uang. Bekerja mati-matian 5 tahun, si kakek baru bisa mengumpulkan 100 tael emas. Untungnya dia bertemu dengan Xiao Tian dan Chang Yuan yang mau membeli herbal blood rot 100 tahun di harga 300 tael emas. Dengan begitu, 400 tael yang Black Dragon syaratkan akhirnya terpenuhi. Tapi begitu dia membayar sisa uangnya, Black Dragon tega mengingkari janji mereka. Mendengar cerita itu, Xiao Tian sadar kalau dia udah salah paham sebelumnya terhadap si kakek. Darahnya mendidih begitu tahu kalau Black Dragon udah ingkar janji dan tega menipu si kakek mentah-mentah atas perjuangan mati-matian selama 5 tahun ini. Padahal permintaan si kakek sederhana, cuma membantunya agar penduduk desa mendapat pemakaman yang layak. Xiao Tian pun teriak dengan kesal. Mereka tega menipu untuk hal seperti ini. Bajingan! Ini gak bisa dibiarkan! Tapi gegara teriakan itu, lokasi persembunyian mereka berdua malah ditemukan oleh geng Black Dragon. Kembali ke timeline sekarang. Selagi Black Dragon mencekik Xiao Tian karena udah melempar mangkuk bubur panas sebelumnya, demi menyelamatkan Xiao Tian, si kakek ikhlas 400 tael emas diambil aja oleh mereka. Tapi Black Dragon yang udah terlanjur kesal, dia berniat akan menghabisi Xiao Tian dan kakek herbal hari ini juga. Makanya untuk memuluskan aksi ketua, salah satu bawahan Black Dragon bertanya apa dia perlu menjaga pintu gang agar nggak ada saksi mata. Tapi tiba-tiba si bawahan itu tersentak kaget karena ada yang menyentuhnya dari belakang. Saat dia melirik ke belakang, matanya langsung terbuka dengan lebarnya, bahkan menjerit histeris. Mendengar itu Black Dragon pun kesal dan heran kenapa bawahannya tiba-tiba menjerit gak jelas. Dan saat Black Dragon melirik ke arah bawahannya, ternyata monster anak udah menyerap energi kehidupan si bawahan dengan mata yang keluar dari mulutnya. Spontan bawahan yang lain langsung kabur pontang-panting dari sana, ninggalin Black Dragon yang mematung, terkaget-kaget bukan main. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya, karena komiknya udah mentok dari pengarangnya. Setelah ini kita lanjutin dulu cerita Berserker Sword. Saksikan terus alur cerita komik paling seru hanya di channel Manhwa Park dan stay update.